Alam inti asal. Di depan kastil, kabut hitam pecah dan dengan cepat pulih. Membunuh. Para elit dari aliansi pembunuh naga menyerbu ke arah celah. Penatua Bai, Chang Yuyue, Su Tua, dan lusinan ahli di alam roh sejati memasuki pertempuran. Dalam kabut, pemimpin subdivisi Bati melambaikan kapak perang raksasanya dan membelah bumi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di sebelah pemimpin subdivisi Bati adalah Palace Lord Yulong dan seorang tetua berjubah abu-abu, yang keduanya berada di True Lord Rank tahap akhir, dan mereka mendorong Old Su dan Chang Yuyue kembali. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Tetua Bai berteriak saat dia melambaikan lengan bajunya, menciptakan sinar cahaya menyilaukan yang mengembun dan menghujani pemimpin subdivisi Bati. Dalam hal jumlah dan kekuatan tingkat atas, aliansi pembunuh naga memiliki keunggulan. Namun, pihak kastil tidak takut mati, dan 3 orang yang menghalangi jalan semuanya setidaknya berada di tingkat tuan sejati tahap akhir. Yang paling penting, kastil memiliki susunan itu, dan kabut hitam itu seperti parit kematian. Mereka yang berada di bawah alam roh sejati tidak dapat memblokir kekuatan sama sekali. Sentuhan terkecil akan mengakibatkan daging mereka membusuk dan akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang putih, menjadi sumber daya untuk arai 10.000 layu yang melahap roh. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati akan terpengaruh dan kehilangan beberapa kekuatan pertempuran. Normal True Human Ranks akan kehilangan 50% dari kekuatan mereka dalam kabut ini, sedangkan mereka yang berada di True Mystic Rank akan kehilangan 20-30%. Mereka yang berada di True Lord Rank adalah yang paling tidak terpengaruh, hanya kehilangan sekitar 10% dari kekuatan pertempuran mereka. Di sisi lain, kastil memiliki lusinan sosok di alam roh sejati. Hebatnya, orang-orang ini sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut hitam. Dia memang layak menjadi pemimpin divisi. Mengontrol susunan sehingga hanya musuh yang terpengaruh. Lintong berdiri jauh dan mengagumi tanpa memasuki pertempuran. Garis keturunan matanya hampir tidak bisa melihat menembus kabut ke pemimpin divisi kerangka di kedalaman kastil. Suara mendesing. Bendera hitam di depan pemimpin divisi kerangka terus melambai dan mengendalikan kabut hitam di sekitar kastil. Lintong sangat berhati-hati, memastikan untuk tidak melihat langsung ke pemimpin divisi kerangka jika dia terdeteksi. Ketika seseorang mencapai level pemimpin divisi, metode mereka tidak dapat dibayangkan. Membunuh True Mystic Rank bisa dilakukan hanya dengan pikiran. Ding, ding, su, peng, bam, boom. Kedua belah pihak telah memulai pertempuran sengit di dekat celah. Pertarungan Penatua Bai dan pemimpin subdivisi Bati mengguncang langit dan bumi. Sekitar 100 yard adalah area kematian. Tidak ada seorang pun di bawah True Lord Rank yang bisa bertahan di sana. Ding ding ding. Pemimpin subdivisi Bati perlahan-lahan dipaksa untuk bertahan, melambaikan kapak perangnya untuk membentuk dinding kapak. Wanita dari klan 10.000 pedang ini sangat kuat. Bahkan pemimpin subdivisi Bati sedang ditekan olehnya. Palace Lord Yulong dan True Lord Rank tahap akhir lainnya terkejut. Pertempuran antara keduanya tidak adil. Pertama, Penatua Bai dipengaruhi oleh arai 10.000 layu yang melahap roh dan kehilangan 5% dari kekuatan penuhnya. Kedua, Bati adalah seorang kultivator tipe kekuatan yang saat ini bertahan. Penatua Bai harus berhadapan langsung dengan pemimpin subdivisi Bati, yang merupakan cara yang paling tidak efektif. Namun, meski begitu, dia menekan Bati. Dibandingkan dengan dia, Zhao Feng mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan kekuatan garis keturunannya. Jika Zhao Feng harus berhadapan langsung dengan pemimpin subdivisi Bati, dia pasti akan kalah. Namun Penatua Bai telah melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan dalam situasi ini. Tidak buruk, tidak buruk. Teknik 10.000 pedang Anda seharusnya telah dilatih ke tingkat ke-14 dan memiliki harapan untuk mengejar Nan Jianfeng sejak saat itu. Suara serak misterius terdengar dari kastil. Siapa kamu? Hati Tetua Bai bergetar samar ketika dia mendengar kata-kata Nan Jianfeng. Hehe, saat itu, Nan Jianfeng bahkan belum berusia 100 tahun, namun dia akan menerobos ke Origin Core Realm untuk menjadi Sword Saint kedua. Aku membayar harga yang mahal untuk membunuhnya. Sosok pemimpin divisi kerangka muncul di atas kastil dalam posisi di mana semua orang bisa melihatnya. Nan Jianfeng adalah kakekku. Jadi pelakunya dari agama iblis bulan merah yang membunuhnya. Wajah Tetua Bai menjadi dingin saat dia menebas sinar pedang yang penuh dengan niat membunuh ke arah pemimpin divisi kerangka di udara. Pemimpin divisi kerangka tertawa dan mengibarkan benderanya, menciptakan naga kabut yang terbakar dengan api merah ungu. Ledakan. Sinar pedang yang ditebas Penatua Bai dihancurkan oleh pemimpin divisi kerangka dalam sekejap. Mendominasi surga tanpa batas tebasan. Pemimpin subdivisi Bati mengambil kesempatan ini untuk mengirim Penatua Bai terbang mundur puluhan yard. Pakaian Tetua Bai robek dan ada bekas luka di kulitnya yang seputih salju. Menguasai, seru Chang Yuyue. Zzzz, beraninya kamu tidak memperhatikan arai 10.000 layu roh pelahapku.
Pemimpin divisi kerangka bertanya dengan main-main. Dia terus mengibarkan bendera dan mengendalikan kabut. Yang aneh adalah bahwa pemimpin divisi kerangka tetap berada di udara di atas kastil dan tidak mengejar Penatua Bai atau siapapun. Situasinya tidak terlihat bagus untuk aliansi pembunuh naga, dan agama iblis bulan merah masih memiliki pemimpin divisi yang mengawasi. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Lin Tong menyaksikan pertempuran tanpa tanda-tanda ikut campur. Meskipun dia adalah pelayan Zhao Feng, tidak ada yang bisa memerintahnya. Di depan kastil, Penatua Bai terluka ringan karena mengalihkan perhatiannya, tetapi dia masih menyerang ke arah pemimpin subdivisi Bati. Namun, jelas bahwa kekuatan pertempurannya telah menurun dan dia tidak sesantai sebelumnya. Kesenjangan dalam kabut semakin kecil. Oultsu nyaris tidak berhasil menahan True Lord Rank tahap akhir berjubah abu-abu lainnya, tetapi dia masih didorong mundur. Lubang di kabut dengan cepat diperbaiki dan bahkan mulai menyebar keluar. Semuanya, bersiaplah untuk mundur. Ekspresi Oultsu berubah drastis. Bahkan dengan peluang bagus seperti itu, aliansi pembunuh naga tidak bisa menembus barisan. Ini berarti bahwa peluang keberhasilan mereka akan lebih rendah lagi setelah arai diperbaiki. Selanjutnya, pemimpin divisi kerangka di udara seperti gunung tak terlihat yang membuat semua orang tidak bisa bernapas. Gagasan untuk benar-benar melawan pemimpin divisi kerangka secara langsung tidak terpikirkan. Hehe, sudah terlambat. Pemimpin divisi kerangka melambaikan bendera hitam dan memanggil kabut hitam menyala dari langit ke celah. Ledakan. Kabut hitam yang menyala mulai membentuk dinding api ungu merah berbentuk segitiga yang mengunci semua orang di dalam, menghalangi jalan mereka. Tidak baik. Eselon atas dari aliansi pembunuh naga berbalik dan melihat bahwa dinding api menghalangi jalan keluar mereka. Selain itu, api dikendalikan oleh bendera hitam, memberikannya lebih dari 10 kali kekuatan kabut hitam biasa. Tidak ada jalan untuk mundur. Eselon atas aliansi pembunuh naga memiliki ekspresi abu-abu. Alam roh sejati normal akan berubah menjadi genangan darah dan air ketika mereka menyentuh kabut hitam yang dikendalikan oleh bendera hitam ini, dan dinding api di belakang mereka bahkan lebih menakutkan karena berisi api inti pemimpin divisi kerangka. Kamu tidak berada di alam inti asal setengah langkah. Wajah Elder Bai menjadi pucat pasi dan dia jatuh dalam keputusasaan. Jadi seperti itu. Tujuan sebenarnya dari pemimpin divisi kerangka adalah untuk menghabisi seluruh eselon atas dari aliansi pembunuh naga sekaligus. Lin Tong mengungkapkan ekspresi pemahaman. Adapun budidaya pemimpin divisi kerangka, menjadi bagian dari eselon atas dari Scarlet Moon Demonic Religion, tidak mengejutkan baginya untuk memiliki budidaya Origin Core Realm. ZZ, saat itu, aku berada di peringkat menengah atas di antara 12 divisi. Meskipun saya baru saja bangun beberapa tahun yang lalu dan belum pulih, mereka yang berada di setengah langkah Origin Core Realm masih tidak dapat dibandingkan dengan saya. Pemimpin divisi kerangka memiliki ekspresi puas. Dia akhirnya menjebak seluruh eselon atas aliansi pembunuh naga. Pada titik waktu ini, seluruh aliansi pembunuh naga, termasuk Penatua Bai, berada dalam situasi hidup atau mati. Mengisi ke depan tidak memiliki peluang untuk menang. Mundur hanya akan semakin dekat dengan kematian. Selain itu, pemimpin divisi kerangka bahkan belum menyerang. Dia telah merencanakan sepanjang waktu. Masih ada satu lagi. Api merah di mata pemimpin divisi kerangka tampak melompat-lompat saat dia menatap Palace Lord Yulong. Pemimpin divisi, perintah apa yang kamu miliki? Rambut Palace Lord Yulong berdiri tegak setelah dilihat begitu lama. Apakah ada sesuatu di wajahnya? Lin Tong menyaksikan adegan itu tanpa simpati. Haruskah aku memberitahu Zhao Feng? Lin Tong ragu-ragu. Dia ingat apa yang dikatakan Zhao Feng kepadanya sebelumnya, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi jika aliansi pembunuh naga dalam bahaya, sentuh benih hati gelap dalam pikiranmu. Saya akan merasakannya dan datang membantu. The Dark Heart Seed adalah tanda khusus yang ditinggalkan Zhao Feng dalam jiwa Lin Tong. Tanda ini berbeda dari tanda mata dewa karena berfokus terutama pada pengendalian orang lain. Sementara Lin Tong ragu-ragu. Miao Mia, seekor kucing kecil berwarna abu-abu perak muncul entah dari mana. Itu naik ke bahu Lin Tong dan dengan lembut menepuk lehernya. Tubuh Lin Tong membeku dan dia tersenyum pahit. Dia meremehkan Zhao Feng. Bagaimana mungkin Zhao Feng tidak memiliki rencana cadangan setelah memberi Lin Tong tugas yang begitu penting? Tanpa ragu-ragu lagi, dia mendorong energi mentalnya ke arah benih hati gelap. Pemimpin divisi kerangka tampaknya tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik ke arah Lin Tong saat api melompat-lompat di rongganya. Aura energi mental besar tiba-tiba muncul di langit di atas kastil. Bahkan mereka yang berada di True Lord Rank merasa tidak bisa bernapas. Siapa di sana? Tanda tanya. Jantung pemimpin divisi kerangka melompat. Sebuah mata besar telah muncul di langit dan tampak hidup berdampingan dengan langit dan bumi saat ia memandangnya dengan dingin. Hati para ahli aliansi pembunuh naga bergetar dan mereka merasakan dorongan untuk sujud. Ini di sini lagi.
Palace Lord Yulong cegukan, jelas masih memiliki kenangan buruk. ZZZ, aku sudah lama menunggumu. Tanda pada Yulong adalah perbuatanmu, kan? Meskipun pemimpin divisi kerangka terkejut dengan bagaimana mata surga muncul, dia tidak terlalu terkejut dengan itu. Jadi ini kamu. Kabut hitam mengelilingi udara di atas kastil. Kerangka emas dan perak itu memandang ke arah mata surga. Tulang pemimpin divisi kerangka menonjol dari kabut dan api merah melompat di rongga matanya. Itu melihat ke arah mata surga tanpa rasa takut. Eye of Heaven dengan dingin memindai pemimpin divisi kerangka untuk 1 atau 2 napas sebelum terdengar, jadi itu kamu. Jadi itu kamu. Suara ini bergema di seluruh dimensi energi mental dan menyebabkan yang lain berdiskusi. Apa yang sedang terjadi? Apakah Zhao Feng tahu pemimpin divisi kerangka? Tunggu, pemimpin divisi kerangka adalah sosok dari beberapa ratus tahun yang lalu dan Zhao Feng bahkan belum berusia 20 tahun. Baik teman maupun musuh sama-sama bingung dan terkejut. Penatua Bai, Su Tua, dan teman-temannya akhirnya punya waktu untuk menghela nafas. Di sisi lain, pemimpin subdivisi Bati dan Palace Lord Yulong menjadi waspada. Ini menurunkan tekanan dari aliansi naga besi. Pada saat ini, Penatua Bai merasakan tekanan energi mental yang besar saat dia melihat mata surga. Mungkinkah kekuatan jiwa Zhao Feng sudah melampaui miliknya? Kesadaran Zhao Feng ada di awan saat dia memindai ke bawah. Setelah terobosan mata spiritual dewa dan sepenuhnya menyerap esensi jiwa roh kayu, jiwaku telah menembus ke tingkat yang baru. Zhao Feng memiliki perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, setiap kali dia menggunakan mata surga, energinya akan cepat habis dan sepertinya bisa hilang kapan saja. Namun, kali ini, Eye of Heaven lebih stabil dan kental dari sebelumnya. Anda kenal saya, mungkinkah? Api tampaknya melompat-lompat di rongga kepala divisi kerangka seolah-olah memikirkan sesuatu. Itu benar, Zhao Feng bertemu dengan pemimpin divisi kerangka sebelumnya. Saat itu, di hutan awan langit, Zhao Feng mencari kerangka yang sangat lemah. Zhao Feng masih ingat pemandangan hari itu. Kerangka itu meninggalkan tanda pada Zhao Feng yang membuatnya merasa jijik untuk waktu yang lama. Setelah itu, Zhao Feng menggunakan kekuatan berbahaya dari 100 Graves Forbidden Ground untuk memecahkan sasaran, membayar harga yang mahal dan bahkan jatuh ke belakang dalam kultivasinya. ZZ, menarik. Mungkin ini takdir. Anda akhirnya datang setelah beberapa tahun. Pemimpin divisi kerangka tampaknya mengingat sesuatu juga dan niat membunuh tampaknya terwujud dari matanya. Sua, sosok pemimpin divisi kerangka tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Penjara hantu gelap. Pemimpin divisi kerangka membuka mulutnya. 4 bola api mengerikan yang aneh muncul, masing-masing berdiameter sekitar 2 meter, dan melepaskan aura yang menakutkan. Weng Kiyu 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 Kiyu. 4 bola api mengerikan yang aneh mulai mengirimkan garis aura hijau yang membentuk penjara, yang menangkap mata surga. Tidak baik. Eselon atas dari aliansi pembunuh naga berseru. Pemimpin divisi kerangka tampaknya siap untuk mata surga dan menggunakan teknik misterius. Di langit, aura dari 4 bola api yang mengerikan mulai naik dengan cepat dan mencapai True Lord Rank. Mereka tidak terbuat dari daging dan darah, mereka dari bentuk spiritual. Dalam hal serangan fisik, keempat bola api mengerikan itu bahkan tidak sekuat alam roh sejati biasa, tetapi mereka unggul dalam serangan energi mental. Pada titik waktu ini, 4 bola api menciptakan penjara yang menyelimuti mata surga. ZZZ, penjara hantu kegelapan secara khusus dibuat untuk melawan bentuk-bentuk spiritual dan dapat memberikan banyak kerusakan pada mereka. Misalnya, jika hantu datang ke sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Pemimpin divisi kerangka tertawa aneh. Api merah tua keluar dari rongga matanya dan masuk ke penjara hantu gelap. Aku akan memastikan bahwa kamu juga tidak akan bisa kembali. Suara serak yang dalam terdengar di seberang kastil. Mata surga tidak bergerak di dalam penjara. Pemimpin divisi kerangka melepaskan desis api merah tua yang dengan cepat mengikis mata surga. Garis keturunan mata Zhao Feng memang membuat orang lain mendesak kagum. Sayangnya, pemimpin divisi kerangka ini berspesialisasi dalam jiwa dan itu adalah penguasa di puncaknya. Lin Tong menyaksikan pertempuran ini dengan simpati. Meskipun dia berada di bawah kendali Zhao Feng dan mengagumi kekuatan yang terakhir, Lin Tong harus mengakui Zhao Feng telah bertemu lawannya. Pemimpin divisi kerangka ini juga mempelajari beberapa teori Dao of the Soul. Kesadaran Zhao Feng ada di langit dan penjara ini memberinya perasaan tidak nyaman. Gumpalan api merah tua sepertinya mengandung kekuatan yang menakutkan. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa, mungkin karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Pergi pemimpin divisi. Palace Lord Yulong sangat gembira dan lega. Bentrokan dari sebelumnya menyebabkan Palace Lord Yulong takut pada Zhao Feng, jadi kemunculan Eye of Heaven kali ini membuatnya gelisah. Zhao Feng, meskipun kamu sangat berbakat dan kamu adalah keajaiban yang luar biasa, bertemu dengan pemimpin divisi agama iblis bulan merah berarti kamu tidak beruntung. Palace Lord Yulong dan teman-temannya merasa lega.
Adegan saat ini membuat mereka semua merasa aman dan bahagia. Sejak mereka datang ke daerah awan, pemuda ini seperti dewa yang memaksa aliansi naga besi ke dalam situasi yang mengerikan. Dan sekarang, keberadaan seperti mimpi buruk ini akan segera menghilang. Muda, apakah Anda pikir Anda dapat mengganggu saya hanya dengan teknik yang sangat sedikit ini? Apa yang harus kamu katakan sebelum kamu mati? Pemimpin divisi kerangka bertanya dengan puas. Itu telah menghitung bagaimana mengalahkan seluruh eselon atas dari aliansi pembunuh naga sekaligus, dan itu jelas tidak melupakan Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka sudah merasakan tanda mata dewa di istana Lord Yulong, tapi dia tidak membubarkannya. Namun, Eye of Heaven memiliki keceriaan tentang hal itu. Pemimpin divisi kerangka tiba-tiba menyadari sesuatu mata surga bahkan tidak mencoba untuk berjuang atau bertarung dengan penjara hantu kegelapan sama sekali. Tebasan penusuk mata Azure, mata surga tiba-tiba menembakkan dua berkas cahaya biru. Detik berikutnya, dua bilah angin setengah transparan seperti pedang saat mereka terbang ke bawah. Arg, darah berceceran dari dua sosok di sebelah kastil. Celepuk, celepuk, kedua sosok ini ditebas menjadi dua dan jatuh ke genangan darah mereka sendiri. Bagaimana, tubuh Palace Lord Yulong terpotong menjadi dua dan wajahnya masih penuh dengan keengganan dan ketakutan. Di sisi lain, sesepuh berjubah abu-abu True Lord Rank tahap akhir memiliki ekspresi bingung. Dia belum pernah melihat garis keturunan mata Zhao Feng sebelumnya, dan dia mati dengan mata terbuka. Perubahan mendadak ini membuat banyak orang yang hadir mengambil napas dingin. Segera membunuh dua True Lord Ranks tahap akhir secara bersamaan. Garis keturunan mata Zhao Feng sudah mencapai level ini. Lintong tercengang saat dia berdiri tak bergerak. Di atas kastil, ekspresi pemimpin divisi kerangka membeku dan terperangah. Mengapa seperti ini? Bagaimana bisa mengabaikan penjara hantu kegelapan? Apakah mata ini bukan bentuk spiritual normal? Eye of Heaven membunuh dua True Lord Ranks mengejutkan pemimpin divisi kerangka juga, tapi apa yang benar-benar tidak mengerti adalah bagaimana Eye of Heaven bahkan ada sekarang. The Eye of Heaven tampaknya menjadi bagian dari surga dan bumi dan hanya sebuah gambar dari hal yang nyata. Kesadaran yang sebenarnya tidak ada di sini. Mata api petir angin. Mata besar itu tiba-tiba menembakkan api setengah transparan yang terbuat dari angin dan kilat. Boom! Salah satu dari 4 bola api mengerikan mulai membakar warna yang berbeda dan sepertinya memekik. Selain itu, api dari mata terus menembus api yang mengerikan dan mendarat di kastil. Suara mendesing. Tempat tertentu di kedalaman kastil mulai terbakar, membuat arai 10.000 layu yang melahap roh bergetar dan menjadi kacau. Tidak bagus, mata arai menyala. Pemimpin divisi kerangka akhirnya mulai panik. Setelah arai 10.000 layu yang memakan roh rusak, dia akan menghadapi serangan gabungan dari beberapa ribu elit dari aliansi pembunuh naga. Benteng ini juga akan dihancurkan. Setelah menyelesaikan ini, mata surga mulai memudar dan menghilang dari langit. Pemimpin divisi kerangka menghela nafas. Untungnya, energi yang dibutuhkan untuk menggunakan skill ini terlalu banyak dan tidak bisa digunakan terus-menerus. Pemimpin divisi kerangka kembali ke kastil dan mulai mengibarkan bendera arai dan memperbaiki mata arai. Semuanya, ini adalah kesempatan kita untuk menghancurkan arai. Mata Sutua berbinar dan berteriak. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Sementara arai pelayuan 10.000 roh pelahap tidak stabil, itu adalah kesempatan termudah untuk menerobosnya. Selanjutnya, Zhao Feng tidak menghancurkan dinding api berbentuk segitiga di belakang mereka. Ini mungkin niatnya juga. Zhao Feng membantu mereka menyerang, tapi dia tidak ingin aliansi pembunuh naga mundur. Untungnya, dua True Lord Ranks tahap akhir sudah mati dan hanya pemimpin subdivisi Bati yang tersisa untuk dipertahankan. Tentara langsung mendapat keuntungan. Membunuh, serang kastil dan hancurkan barisan. Penatua Bai, Chang Yuyue, dan rekan-rekannya melepaskan rentetan serangan. Ding-ding. Pemimpin subdivisi Bati mengayunkan kapaknya dan dipaksa untuk bertahan karena rekan di sebelahnya mati. Untungnya, pemimpin divisi kerangka juga bisa memberinya dukungan saat sedang memperbaiki mata arai atau pemimpin subdivisi bahkan tidak akan mampu bertahan 10 napas. Pada saat yang sama, beberapa ribu mil jauhnya, di atas seekor burung hijau emas besar. Kesadaran Zhao Feng kembali ke tubuhnya dan dia menghela nafas ringan. Pemimpin Bab Zhao, apa itu barusan? Dai Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam beberapa napas terakhir, Zhao Feng telah memasuki keadaan yang unik, dan aura energi mentalnya membuat hati keduanya bergetar. Mata surga Zhao Feng hanya benar-benar digunakan di reruntuhan Sein Ungu. Jiang Sanfeng dan Dai Ye tidak memahaminya. Ini lebih rumit dari yang saya kira. Pemimpin divisi agama iblis bulan merah kemungkinan besar adalah penguasa di alam inti asal pada puncaknya. Saya akan pergi ke sana sendiri dulu. Apa? Pemimpin divisi agama iblis bulan merah. Penguasa alam inti asal. Jiang Sanfeng dan Dai Ye langsung terkejut dan tidak bisa menerima kenyataan ini segera.
Sua, bahkan sebelum kata-katanya selesai, busur petir yang kabur sudah melintas ke langit. Chapter sebelumnya daftar isi bab berikutnya. Melawan pemimpin divisi. Di gurun tandus, tempat kastil itu berada. Kabut hitam mulai stabil setelah beberapa guncangan hebat. Pemimpin divisi kerangka menghela nafas, tidak memasuki kembali pertempuran. Sebagai gantinya, ia mengendalikan bendera hitam, menggunakan kabut hitam untuk memperbaiki retakan dalam susunan. Itu menempatkan sangat penting pada mata arai, yang dirusak oleh mata surga. Namun, para ahli dari agama iblis bulan merah saat ini sedang didorong mundur. Serangan pedang tetua Bai dan Chang Yuyue menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Tubuh setengah mati dan membusuk pemimpin subdivisi Bati memiliki lebih dari selusin luka, yang begitu dalam sehingga orang bisa melihat tulangnya. Berusaha lebih keras dan bunuh pemimpin subdivisi sekarang, atau itu akan menjadi lebih merepotkan setelah susunan sepenuhnya diperbaiki. Old Sudan Aliansi Pembunuh Naga melepaskan rentetan serangan. Ding ding bum bam. Cedera pemimpin subdivisi Bati terus memburuk, dan lebih dari setengah rekannya tewas. Sosok pemimpin subdivisi Bati tiba-tiba muncul, memimpin orang-orang yang tersisa kembali ke kastil tanpa memperhatikan pertahanan. Bunuh dia. Dia hanya punya satu nafas tersisa di dalam dirinya. Para ahli dari aliansi pembunuh naga menyerbu ke dalam kastil. Tanpa diduga, pemimpin divisi kerangka terus memperbaiki susunan dan tidak mengganggu mereka. Suara pertempuran muncul sekali lagi saat mereka menyerbu ke dalam kastil. Kastil itu dipenuhi dengan tulang-tulang putih. Mayat, kerangka, atau hantu sesekali akan muncul. Hantu-hantu ini adalah sumber kekuatan untuk arai 10.000 layu yang melahap roh. Bunuh sebanyak yang Anda bisa. Penatua Bai memerintahkan. Pembunuhan meluas ke seluruh kastil saat semua orang menuju ke mata barisan. Zhao Feng sudah memberitahu kami di mana letak mata arai dengan nyala matanya. Mata Sutua cerah. Kelompok itu mencapai tujuan mereka, di mana mereka melihat pemimpin subdivisi Bati dan 3 bola api mengerikan di sebelah mata barisan. Bunuh mereka, lalu urus pemimpin divisi. Penatua Bai tidak takut apapun mengingat betapa kuatnya dia. Di sebelahnya adalah Chang Yuyue. Meskipun kultivasinya baru mencapai setengah langkah True Lord Rank, niat pedangnya sangat kuat dan kekuatan pertempurannya sedikit lebih baik daripada True Lord Rank tahap awal normal. Namun, 3 bola api mengerikan di sebelah pemimpin subdivisi Bati juga tidak mudah untuk diurus, atau mereka tidak akan digunakan dalam upaya untuk melawan mata surga. 3 bola api mengerikan mengirimkan sinar api hijau transparan dan putaran serangan energi mental yang membuat panik aliansi pembunuh naga. Untungnya, Chang Yuyue dan Elder Bai adalah ahli yang telah memahami niat pedang, yang dapat menyerang dimensi spiritual. Api mengerikan segera dihancurkan oleh Chang Yuyue dan 2 lainnya rusak parah. Old Su menganggukkan kepalanya dengan kagum. Keduanya dari klan 10.000 pedang telah melakukan banyak hal. ZZZ. Tamat. Tawa serak yang dalam bergema di seluruh kastil. Sua, pemimpin divisi kerangka memegang bendera hitamnya dan melintas ke tempat semua orang berada. Itu berhasil memperbaiki arai melahap 10.000 layu roh. Hati para anggota aliansi pembunuh naga bergetar. Pemimpin divisi ini akhirnya bergerak. Telur dari agama iblis bulan merah, mati. Penatua Bai melambaikan jubahnya dan menghancurkan api mengerikan lainnya sebelum bentrok dengan pemimpin divisi kerangka. Penghancuran 10.000 pedang. Serangan tetua Bai menciptakan ribuan cahaya pedang tajam yang berputar dan berputar di udara, menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Pada titik waktu ini, kekuatan Elder Bai telah mencapai tingkat yang melebihi tingkat True Lord Rank dan, dalam hal kekuatan pertempuran murni, sebanding dengan setengah langkah Origin Core Realm. ZZ, memang layak menjadi keturunan Nanjian Feng. Pemimpin divisi kerangka sedikit terkejut. Itu mengibarkan bendera hitam di tangannya dengan melahap bola api mengerikan terakhir ke dalam kabut hitam. Bola api mengerikan yang dilahap berubah menjadi bola api gelap, lebarnya sekitar 20 hingga 30 yard, dan dipenuhi dengan kabut hitam tak terbatas dan api yang mulai menyebar. Weng! Serangan tetua Bai berbenturan dengan bola api gelap dan ledakan yang mengguncang jiwa terdengar. Napas kemudian, bola api gelap mulai bergetar. Tampaknya disinkronkan dengan arai pelayuan 10.000 roh devouring, meningkatkan kekuatan. Bam! Serangan tetua Bai dilahap oleh bola hitam menyala dan wajahnya memutih. Tidak baik. Para ahli dari aliansi pembunuh naga berseru. Bola api gelap mulai memanjang hingga 70 atau 80 yard, menyatu dengan susunan seperti layar berbentuk payung hitam. Kelompok aliansi pembunuh naga perlahan-lahan ditutup oleh layar berbentuk payung hitam ini. ZZ, malam hantu gelap ini adalah rencana keduaku untuk menghabisi semua orang yang berani datang ke kastil. Pemimpin divisi kerangka tertawa dan mengibarkan bendera hitamnya untuk mengendalikan bola api gelap, membuatnya mendorong semua orang ke tanah. 10.000 pedang menjadi satu. Gaya caotik keputusasaan surgawi. Istirahat. Kelompok itu melakukan yang terbaik untuk melawan. Namun,
Ketika serangan mereka semakin dekat, mereka akan diserap oleh bola api gelap dan berubah menjadi energi. Apa yang kamu lakukan tidak berguna. Malam hantu gelapku sinkron dengan arai 10.000 layu yang melahap roh dan memiliki kekuatan tak terbatas. Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitamnya dan berkata dengan puas. Sudah ada sosok yang ditelan oleh Dark Ghost Knight. Hanya Penatua Bai, Chang Yuyue, dan Su Tua yang bisa melawan, tetapi mereka jelas tidak bisa bertahan lama. Suara aneh muncul di luar kastil pada saat ini. Kiyu, embusan angin dan dengungan petir muncul dari tepi langit. Semuanya, jangan khawatir. Sepasang sayap, terbentuk dari angin dan kilat, mengepak di belakang punggung pemuda berambut biru, dan mereka selaras dengan angin petir Yuan Qi di udara. Dia seperti dewa petir yang turun. Sepasang sayap di belakang Zhao Feng mulai memudar, dan bola angin dan kilat mulai mengembun di telapak tangannya. Angin petir tornado, bola angin dan kilat mulai berkembang pesat. Pusatnya menjadi sangat dalam saat berputar ke bawah dengan busur petir. Dia lebih cepat dari yang kukira. Pemimpin divisi kerangka sedikit terkejut. Sebuah cambuk tulang emas dan perak muncul di sisi lain pemimpin divisi kerangka. Dengan jentikan, api merah ungu muncul, membentuk naga tulang yang bentrok dengan angin petir tornado. Boom bang, angin petir tornado dan naga tulang bentrok bersama, membuat susunan kastil sedikit bergetar. Warisan macam apa yang didapat bocah ini? Bagaimana True Lord rank tahap awal yang sangat kecil bisa memiliki kekuatan pertempuran yang begitu kuat? Ekspresi pemimpin divisi kerangka menjadi sedikit serius saat menjentikkan cambuk emas dan peraknya berkali-kali, menciptakan naga tulang yang berapi-api satu demi satu. Serangan angin dan petir berderak. Zhao Feng mengusap tangannya dan bilah besar angin dan kilat, panjangnya lebih dari selusin yard, melintas di udara menuju pemimpin divisi kerangka. Pemimpin divisi kerangka mengendalikan bendera hitam dengan satu tangan dan menggunakan cambuk tulang untuk melawan Zhao Feng dengan tangan lainnya. Bam! Boom! Wind and Lightning Crackling Strike milik Zhao Feng dapat membunuh True Lord ranks tahap akhir yang normal, tetapi itu dengan mudah dibubarkan oleh pemimpin divisi kerangka. Pemimpin divisi kerangka telah mencapai tingkat yang mendalam. Setiap napas dan tindakannya tampaknya menyatu dengan surga bumi Yuan Qi, dan itu sangat mirip dengan Lu Tianyi di reruntuhan Sein Ungu. Dia memiliki pemahaman tentang penguasa alam inti asal, tetapi tubuh pemimpin divisi kerangka terlalu lemah, sehingga hanya dapat menggunakan 30–40% dari kekuatan maksimumnya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memeriksa pemimpin divisi kerangka sekali lagi. Kenyataannya, mata surga sudah melakukan inspeksi, jadi Zhao Feng memiliki perkiraan kekuatan pemimpin divisi kerangka. Namun, meski begitu, pemimpin divisi kerangka mampu menekan Elder Bai, Chang Yuyue, Old Su, dan selusin atau dua ahli Realm Spirit sejati lainnya selain melawan Zhao Feng. Sepertinya serangan biasa saja tidak cukup. Itu dapat terus-menerus menyerap surga bumi Yuan Qi pada tingkat yang alam roh sejati tidak dapat dibandingkan dengan. Zhao Feng tidak terlalu terkejut. Setelah keluar dari pengasingan, terobosan Zhao Feng di matanya memungkinkan kekuatan pertempurannya mencapai puncak True Lord rank. Ketika dia mengedarkannya sepenuhnya, itu sebanding dengan Origin Core Realm setengah langkah. Namun, ini bukan peningkatan terbesarnya. Sepasang sayap yang terbuat dari angin dan kilat muncul di belakang Zhao Feng dan, dengan kepakan lembut, memungkinkannya untuk mundur 1 mil jauhnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Dia kemudian berdiri di sana sementara warna matanya mulai berubah dan rambutnya tertiup angin. Mengubah kekuatan mata, pemimpin divisi kerangka mengungkapkan ekspresi terkejut. Hanya dalam setengah napas, mata spiritual Dewa Zhao Feng berubah menjadi biru. Mata kiri biru itu seperti jurang tak terbatas, melepaskan aura menakutkan yang meninggi. Pada titik waktu ini, tekanan energi mental dari Zhao Feng menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bahkan melampaui batas 3 surga dari alam roh sejati. Jiwa yang begitu kuat, ini hampir pada level sovereign. Ekspresi pemimpin divisi kerangka berubah secara dramatis, tetapi itu menekan kegelisahan di hatinya. Meskipun itu adalah penguasa alam inti asal pada puncaknya dan memiliki jiwa yang juga berada pada tingkat penguasa, saat ini dalam keadaan lemah, dan jiwanya tidak sekuat sebelumnya. Waktu yang dibutuhkan Zhao Feng lebih dari 2 kali lipat dari biasanya. Api Dewa Petir Angin, mata kiri Zhao Feng berkilau dengan semburat ungu. Suara mendesing. Api angin dan petir setengah transparan berbentuk naga sepertinya berteleportasi saat mendarat di pemimpin divisi kerangka. Pemimpin divisi kerangka mendengus ketika setengah tubuhnya terkena api. Petir berderak di sekitarnya, dan kekuatan ini bahkan mengikis jiwanya. Jiwa Zhao Feng telah melampaui setengah langkah Origin Core Realm dan hampir mencapai level sovereign. Kekuatan matanya ditampilkan dalam dimensi spiritual. Serangan ini merusak pemimpin divisi kerangka. Dengan pemimpin divisi kerangka linglung, layar malam hantu gelap terkoyak oleh 2 pukulan pedang yang menakutkan. Spawn of the Scarlet Moon Demonic Religion, mati.
Penatua Bai dan Chang Yuyue menyerbu ke atas dan mengirim serangan tajam ke arah pemimpin divisi kerangka. Mengejar saat di depan. Spawn of the Scarlet Moon Demonic Religion, mati. Penatua Bai dan Chang Yuyue menyerbu dari bawah, membentuk serangan menjepit dengan Zhao Feng di udara. Situasi berubah dalam sekejap mata. Pemimpin divisi kerangka meraung dan lapisan api gelap yang menusuk tulang berhasil memadamkan api Dewa Petir Angin. Namun, luka pada jiwanya tidak bisa disembuhkan begitu cepat. Sebelum bisa bereaksi, mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru dingin. Teknik garis keturunan mata kedua disiapkan. Garis menembak jiwa es. Sebuah sinar transparan, setebal setengah manusia, melewati tubuh pemimpin divisi kerangka itu. Pemimpin divisi kerangka mengalami kedinginan yang ekstrim setelah api yang membakar, dan itu semakin rusak. Jalur penembakan jiwa es adalah serangan energi mental. Semakin kuat jiwa dan kekuatan garis keturunan mata seseorang, semakin kuat serangannya. Dengan kekuatan jiwa Zhao Feng saat ini, jalur penembakan jiwa es miliknya dapat membekukan hampir semua peringkat tuan sejati. Bahkan mereka yang berada di setengah langkah Origin Core Realm akan kesulitan untuk memblokirnya. Namun, pemimpin divisi kerangka adalah penguasa di puncaknya. Jiwa dan pemahamannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan True Lord Rank atau setengah langkah Origin Core Realm. Setelah menerima serangan ini secara langsung, tubuh dan jiwa pemimpin divisi kerangka dirusak oleh hawa dingin, tetapi tidak terluka parah. Memang layak menjadi penguasa. Zhao Feng tidak terkejut. Tujuannya hanya untuk memperlambat pemimpin divisi kerangka, sehingga tidak akan mampu menghindari serangan Elder Bai dan Chang Yuyue. Su. Lapisan api hitam di sekitar pemimpin divisi kerangka ditebas terbuka dan mulai memudar. Ding! Tanda samar tertinggal di tulang emas dan perak. Apa? Ekspresi Penatua Bai dan Chang Yuyue berubah secara dramatis. Tubuh pemimpin divisi kerangka lebih kuat dari yang mereka bayangkan, mampu menerima serangan mereka secara langsung. Itu hanya gertakan. Zhao Feng mencibir dingin saat mata spiritual Tuhannya berubah menjadi biru. Tebasan penusuk mata biru. Mata kirinya berkilauan dengan ketajaman yang menusuk. Bam! Bila angin besar yang setengah transparan menghantam sendi pergelangan tangan pemimpin divisi kerangka itu. Retakan. Tubuh pemimpin divisi kerangka gemetar dan sendinya patah, menjatuhkan cambuk tulang emas dan perak. Serang sendi. Penatua Bai dan Chang Yuyue sama-sama mengerti. Meskipun tubuh pemimpin divisi kerangka sangat kuat dan bisa menahan serangan True Lord Rank normal, itu bukan seolah-olah tidak ada kekurangan, dan tidak ada cacat yang bisa lolos dari mata Zhao Feng. Bocah bodoh. Pemimpin divisi kerangka meraung dan memanggil embusan angin kelabu dengan tangannya yang lain untuk menarik tangannya yang jatuh dan mencambuk kembali ke arahnya. Itu mencibir dingin di dalam hatinya. Dengan teknik rahasianya, ia bisa menyambungkan kembali tangannya dalam sekejap. Jika tidak memiliki metode seperti itu, pemimpin divisi kerangka tidak akan selamat dari pembersihan sejak saat itu. Miao Mia, seekor kucing pencuri kecil berwarna abu-abu perak melintas di udara dan tersenyum ke arah pemimpin divisi kerangka. Pemimpin divisi kerangka berhenti. Sebuah cambuk bergaris-garis perak tiba-tiba melesat dan melilit tangan dan cambuk emas perak itu. Kucing orang pembawa sial, tetaplah. Pemimpin divisi kerangka bereaksi dan melolong. Tangannya bukan satu-satunya yang diambil. Cambuk emas dan perak itu bukan benda biasa. Miao Mia, kucing kecil pencuri itu bermain-main dengan cambuk tulang emas dan perak dengan penuh semangat sambil menyingkirkan cambuk bergaris perak yang asli. Pemimpin divisi kerangka hampir meledak karena marah dan seluruh tubuhnya bergetar dengan cahaya gelap. Kucing kecil pencuri itu tetap bergeming dan bahkan menjilati cambuk tulangnya. Pemimpin divisi kerangka hendak menyerang kucing itu, tetapi pada saat itu, Zhao Feng, Penatua Bai, dan Chang Yuyue semuanya menyerang. Bahkan Su Tua datang untuk membantu. Ding ding bam. Pemimpin divisi kerangka terlempar. Dengan ding, Tetua Bai dan Chang Yuyue hampir mematahkan kaki pemimpin divisi kerangka itu. Jika ini terus berlanjut, tubuh pemimpin divisi kerangka akan hancur bahkan jika menang. Kucing orang pembawa sial. Pemimpin divisi kerangka itu sama marahnya dengan guntur. Itu tidak pernah merasa begitu dipermalukan sebelumnya. Mata jiwa es. Zhao Feng melihat bahwa pemimpin divisi kerangka akan mengamuk, dan mata kirinya sekali lagi berubah warna. Dengan penguncian mata jiwa es, tulang pemimpin divisi kerangka menjadi lebih kaku, dan pikiran serta tubuhnya juga terpengaruh. Penghancuran 10.000 pedang. Pedang pembantaian keputusasaan surgawi. Tanpa ragu, Penatua Bai dan Chang Yuyue melepaskan serangan kuat yang mendarat ke pemimpin divisi kerangka. Pada saat ini, bekas pedang tertinggal di seluruh tubuh pemimpin divisi kerangka, terutama daerah yang dekat dengan persendiannya. Namun, mata jiwa es Zhao Feng telah mengunci pemimpin divisi kerangka, jadi dia tidak bisa marah bahkan jika dia menginginkannya. Kecepatan pikirannya hanya 50-60% lebih cepat dari biasanya. Normal True Lord Ranks akan menjadi selambat kura-kura di bawah mata jiwa es Zhao Feng. Junior,
Kamu mencari kematian. Pemimpin divisi kerangka melolong, suaranya bergema di dimensi jiwa. Api berkedut di rongga matanya saat aura energi mental yang jahat dan jahat mulai dilepaskan. Cakar kematian hantu gelap. Pemimpin divisi kerangka menggesekkan tangannya dan cakar merah gelap seukuran ruangan turun ke arah Zhao Feng. Begitu cakar kematian hantu gelap dipanggil, setiap pembudidaya alam roh sejati merasakan hati mereka menjadi dingin, dan mereka merasakan aura kematian lewat. Serangan jiwa yang mengerikan. Penatua Bai dan Sutua mengungkapkan ekspresi terkejut. Cakar itu memiliki pancaran cahaya merah, dan bahkan sebelum itu mendekat, Zhao Feng merasakan dingin di jiwanya. Tidak seorang pun di bawah Origin Core Realm dapat tetap tidak terluka di depan serangan ini. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terkunci pada cakar kematian hantu gelap. Dia tetap diam dan membiarkan cakar kematian hantu kegelapan melewati tubuhnya. Dalam dimensi mata kirinya, bentuk cakar menebas danau. Hehe, aku belum pernah terluka oleh serangan energi mental sebelumnya. Zhao Feng tidak terkejut. Mata spiritual dewa hampir sepenuhnya tahan terhadap serangan energi mental normal atau ilusi. Selanjutnya, jiwanya telah mencapai tingkat yang hampir sebanding dengan alam inti asal dan mungkin bahkan lebih kuat dari pemimpin divisi kerangka saat ini. Garis keturunan matanya hampir sepenuhnya tahan terhadap serangan jiwa normal. Gelombang bergolak di dalam hati pemimpin divisi kerangka itu. Itu tahu dengan sangat jelas berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam serangan itu. Bahkan mereka yang berada di alam inti asal setengah langkah tidak dapat mundur sepenuhnya tanpa cedera. Ding ding peng. Bam! Kelompok itu berhasil mengepung pemimpin divisi kerangka, melepaskan gelombang serangan. Gerakan pemimpin divisi kerangka lambat karena mata jiwa es dan meraung pada serangan ini. Boom! The Devouring Spirit 10.000 layu arai tiba-tiba bergetar dan hancur. Seseorang menghancurkan mata barisan dan, hanya dalam sekejap, kabut hitam yang mengelilingi kastil menghilang, membiarkan sinar matahari dari dunia luar bersinar masuk. Ekspresi pemimpin divisi kerangka itu muram dan dia tahu bahwa pertempuran itu kalah, jadi dia mulai berteriak, "Junior, agama suci bulan merah akan memerintah benua sekali lagi. Anda tidak akan lolos dari nasib ini." Weng! Tubuh yang terluka dari pemimpin divisi kerangka tiba-tiba melepaskan cincin api emas dan perak yang menyebabkan auranya meningkat dengan cepat, seolah-olah itu adalah penguasa sejati. Aura yang kuat tampaknya menguasai langit dan bumi, memaksa semua orang kembali. Segera setelah itu, tulang-tulang pemimpin divisi kerangka meredup saat keluar dari kastil dengan gelombang api emas dan perak. Hanya dalam beberapa napas, garis api mencapai ujung gurun. Sutua dan teman-temannya di dalam kastil menghela nafas panjang. Celepuk. Penatua Bai dan Chang Yuyue keduanya jatuh ke tanah dengan aura lemah. Setelah pertarungan ini, dan menggunakan semua jenis teknik rahasia, para ahli yang hadir kelelahan. Kami akhirnya menang. Setelah pertempuran ini, pemimpin divisi kerangka akan sangat lemah dan akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk pulih. Sutua menghela nafas. Semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka lolos dari kematian. Siapa yang mengira bahwa akan ada pemimpin divisi agama iblis bulan merah di sini? Bagi kebanyakan orang, bertahan hidup sudah sangat beruntung. Terima kasih, semuanya, atas bantuan Anda. Serahkan sisanya padaku. Suara tenang dan damai terdengar dari atas kastil. Semua orang berhenti dan melihat ke arah pemuda berambut biru yang mengambang. Banyak hati bergetar pada saat ini. Pemuda ini memainkan peran penting mengapa mereka tidak mati, bahkan muncul sebagai pemenang. Zhao Feng adalah satu-satunya yang tidak terluka di kastil. Zhao Feng, kamu akan mengejar pemimpin divisi sendirian. Chang Yuyue menggertakkan giginya dan mencoba berdiri. Saudara Zhao, kita harus merencanakan ini. Su Tua meyakinkan. Elder Bai memiliki ekspresi yang kompleks. Zhao Feng, saya juga tidak menyarankan Anda untuk mengejar. Pemimpin divisi kerangka adalah penguasa di puncaknya dan pasti memiliki metode penyelamatan jiwa yang kuat di lengan bajunya. Zhao Feng tersenyum tipis, saya hanya bisa meninggalkan area Cloud tanpa khawatir setelah menyelesaikan ini. Jika kamu benar-benar ingin mengejar pemimpin divisi kerangka, kita bisa melakukannya setelah kita pulih. Bagaimanapun, pemimpin divisi kerangka itu adalah musuhku. Penatua Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Jalannya akan semakin dingin semakin lama kita berhenti. Terima kasih atas semua niat baik Anda, tetapi saya sudah cukup. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Weng! Sepasang sayap yang terbuat dari angin dan kilat muncul di belakang punggungnya, menyebabkan angin dan petir Yuan Qi beresonansi. Saya cukup. Gelombang bergolak di hati Sutua dan teman-temannya setelah mendengar ini. Zhao Feng sangat yakin bahwa dia bisa membunuh pemimpin divisi kerangka sendirian. Penatua Bai dan Chang Yuyue saling memandang dengan kaget. Dengan kepakan sayap, Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir yang melintas di udara, dengan kecepatan yang hampir sama dengan pemimpin divisi kerangka. Di dalam kastil,
Orang-orang tidak bisa tenang saat mereka melihat Zhao Feng terbang menjauh. Dia memang layak menjadi anak ajaib yang luar biasa. Berapa banyak lagi metode yang belum dia gunakan. Penatua Bai menghela nafas. Yu Tianhao, Zhao Feng, dan keajaiban lainnya, aku akan menantang kalian semua ketika aku kembali. Mata indah Chang Yuyue dipenuhi dengan kemantapan dan penuh niat bertarung. Bayangan senjata tingkat bumi. 5 atau 6 hari kemudian, di kedalaman hutan awan langit. Kiyu, serangkaian angin dan kilat melintas di hutan, menyebabkan binatang buas di dekatnya gemetar ketakutan. Beberapa napas kemudian, seberkas angin dan kilat berhenti di atas pohon besar di dekatnya. Di pohon, seorang pemuda berambut biru terengah-engah saat sepasang sayap angin dan kilat memudar. Mata kirinya memindai seluruh area, mencari aura yang tersisa di dekatnya. Bahkan detail terkecil, seperti debu yang melayang di udara atau perubahan di surga bumi Yuan Qi, tidak bisa lepas dari matanya. Di sini, Zhao Feng tidak bisa tidak terkejut saat dia melihat ke depan. Di depan hutan ada sungai kecil, dan di seberang sungai itu ada ngarai kecil. Zhao Feng ingat ngarai ini. Saat itu, dia dipaksa putus asa di sini ketika Ran Xiaoyuan dan beberapa murid lainnya untungnya datang dan membunuh serigala, membiarkan Zhao Feng melarikan diri. Dia tidak berpikir bahwa dia akan tiba di sini ketika mengejar musuh. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng mengejar pemimpin divisi kerangka. Kekuatan yang terakhir tak terduga dan, meskipun Zhao Feng memahami warisan Kaisar Petir Angin yang berspesialisasi dalam kecepatan, Zhao Feng masih merasa sulit untuk mengejar ketinggalan. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng telah mengembangkan tahap awal sayap angin dan petir, dia pasti sudah lama kehilangan jejak pemimpin divisi kerangka. Untungnya, meskipun dia tidak memiliki keunggulan dalam kecepatan, mata spiritual Tuhannya memungkinkan dia untuk mengunci pemimpin divisi kerangka. Dengan jiwa yang kuat dan tingkat energi mental, energi Zhao Feng segera pulih. Kau di depan saja, mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa berlari. Zhao Feng mencibir dingin saat dia mengaktifkan kembali sepasang sayap dan terbang di atas ngarai. Dia melewati ngarai dan menggali lebih jauh ke dalam hutan. Hutan tiba-tiba menjadi lebih gelap dan lebih misterius. Mungkinkah tempat itu? Hati Zhao Feng bergetar saat dia melirik ke kedalaman hutan. Melalui analisis mata spiritual Tuhannya, dia bisa mengetahui ke arah mana pemimpin divisi kerangka itu pergi, dan tempat itu berada di suatu tempat yang bahkan Zhao Feng waspadai. Jika dia tidak perlu, dia tidak akan masuk. Saat ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh pemimpin divisi kerangka. Dia terluka dan lelah. Zhao Feng memancarkan niat membunuh saat dia melanjutkan lebih jauh. Pada saat yang sama, di dalam area berkabut di mana pandangan terhalang. Kerangka compang camping yang dikelilingi oleh lapisan api berkedut gelap muncul. Bocah berambut biru itu mengunciku dan tidak mau pergi. Pemimpin divisi kerangka mengertakkan gigi dalam kebencian. Selama beberapa hari terakhir, dia mencoba segalanya untuk melarikan diri dari Zhao Feng. Misalnya, menghabiskan lebih banyak Yuan Qi dan meningkatkan kecepatan. Untuk sementara akan 2 kali lebih cepat dari Zhao Feng. Itu juga akan menggunakan teknik rahasia yang akan menyembunyikan jejaknya dan menciptakan aura palsu yang akan mencoba mengelabui musuh. Namun, tidak peduli apa yang dilakukannya, itu tidak bisa membuang Zhao Feng. Dalam 2 hari terakhir, ia mengira telah berhasil mengusir Zhao Feng, jadi ia menghela napas dan bersembunyi di tempat tersembunyi untuk mencoba menyembuhkan. Namun, 1 jam setelah itu, mata surga muncul entah dari mana dan mengirimkan nyala api ke dalam jiwanya, memperdalam lukanya. Aku hampir sampai di tempat terlarang 100 kuburan. Jumlah ahli yang bisa masuk ke sini dan bertahan hidup dapat dihitung dengan 1 tangan. Pemimpin divisi kerangka mencibir saat nyala api di sekitarnya menyala dan melewati kabut. Beberapa saat kemudian, pemimpin divisi kerangka datang ke area tulang. Ada kekuatan misterius yang memenuhi udara. Ada 100 kuburan yang mengelilingi tanah di tengah. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah stand batu yang mirip dengan sebuah altar. Bahkan seseorang sekuat pemimpin divisi kerangka merasa tidak nyaman dan dingin saat memasuki tempat itu. Kemudian dengan hati-hati mengeluarkan sepotong batu giok darah. Bahkan penguasa tidak dapat memblokir kutukan dengan mudah jika mereka datang ke sini. Untungnya, saya pernah ke sini bersama patriark sebelumnya dan memiliki metode untuk melawannya. Pemimpin divisi kerangka duduk di tengah tanah, tetapi tidak berani pergi terlalu dekat ke kuburan. Setelah memasuki tanah terlarang 100 kuburan, hati pemimpin divisi kerangka akhirnya rileks. Itu tidak takut Zhao Feng datang. Bahkan kedatangannya sangat dinantikan. Jika dia datang, kutukan itu sendiri akan merepotkan. Menurut apa yang diketahuinya, hanya segelintir penguasa yang bisa mundur sepenuhnya tanpa cedera dari sini. Rata-rata penguasa harus membayar harga untuk masuk ke sini. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Kiyu, suara angin dan kilat muncul dari zona berkabut di luar. Ia di sini. Jantung pemimpin divisi kerangka itu berdebar-debar karena gembira. Itu tidak bisa menunggu sampai Zhao Feng masuk.
Hehe, aku masuk. Tawa ringan terdengar dari zona berkabut saat dia memasuki tanah terlarang 100 kuburan. Begitu kata-kata itu diucapkan, seorang pemuda berambut biru melayang ke tempat itu. Kekuatan kutukan berusaha mengikis Zhao Feng. Huff. Pupil kiri Zhao Feng berkontraksi dan melepaskan gumpalan aura menakutkan yang berasal dari zaman kuno, menyebabkan kutukan itu runtuh. Anak itu benar-benar berani datang ke sini. Apa? Aura zaman kuno. Pantat pemimpin divisi kerangka hampir terbakar karena duduk saat menyaksikan Zhao Feng dengan arogan menyerbu masuk. Dalam hal menghadapi kutukan dari tempat ini, Zhao Feng jauh lebih santai daripada pemimpin divisi kerangka. Dia bahkan tidak perlu melakukan apa-apa, sementara pemimpin divisi kerangka perlu memperhatikan kutukan itu. Ini berarti bahwa kekuatan pertempuran Zhao Feng tidak dibatasi sedangkan pemimpin divisi kerangka itu. Perubahan mendadak dan tak terduga ini hampir membuat pemimpin divisi kerangka batuk darah. Serangan angin petir berderak. Tanpa mengatakan apa-apa, Zhao Feng langsung menyerang. Ledakan. Bilah besar angin dan kilat menebas ke arah pemimpin divisi kerangka. Setelah kehilangan cambuk emas dan perak, pemimpin divisi kerangka hanya bisa menggunakan lengannya yang tersisa untuk berbenturan dengan pukulan Zhao Feng secara langsung. Ding! Pemimpin divisi kerangka didorong mundur beberapa langkah, dan beberapa bekas hangus tertinggal di tubuhnya, tapi tidak terlalu terluka. Pemimpin divisi kerangka, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan tubuh compang camping itu. Zhao Feng tersenyum dan berkata dengan sangat percaya diri. Selama beberapa hari terakhir, kekuatan pertempuran Zhao Feng hampir sebanding dengan alam inti asal setengah langkah. Zhao Feng sudah mulai menggunakan teknik dari tablet batu petir angin dalam pertempuran yang sebenarnya. Dengan setiap tindakan, dia akan menyebabkan petir Yuan Qi di dekatnya melolong dan bersiul. Selanjutnya, kekuatan setiap gerakan bisa semakin kuat seiring waktu semakin dia bertarung. Dalam hal jiwa, Zhao Feng sebanding dengan alam inti asal. Ini karena efek Wood Spirit Soul Essence dan niat satu dengan alam yang dia pelajari dari Xin Wuheng. Dalam hal niat, dia juga dekat dengan puncak True Lord Rank. Ini memungkinkan Zhao Feng untuk memiliki kekuatan pertempuran mendekati batas True Lord Rank meskipun dia hanya berada di tahap awal True Lord Rank. Junior, jangan sombong. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Ekspresi pemimpin divisi kerangka itu muram. Kekuatan tempurnya lebih lemah dari 5 atau 6 hari yang lalu. Sebaliknya, kekuatan pertempuran Zhao Feng meningkat saat ia terus menyempurnakannya dalam pertempuran nyata. Peng peng peng. Pemimpin divisi kerangka mundur, tidak mampu mengikuti serangan Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka dapat menghadapi serangan normal Zhao Feng secara langsung, tetapi Zhao Feng terus menggunakan teknik garis keturunan mata selama saat-saat kritis, yang akan semakin melukai jiwa pemimpin divisi kerangka. Teknik tersembunyi pemimpin divisi kerangka terutama teknik hantu yang sangat menyebalkan bagi ahli normal, tapi sayangnya untuk itu, Zhao Feng tahan terhadap serangan energi mental. Dengan jiwa Zhao Feng hampir pada tingkat alam inti asal, beberapa gerakan pembunuhan pemimpin divisi kerangka tidak berguna. Aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Pemimpin divisi kerangka tiba-tiba mengertakkan gigi dan mengeluarkan cincin emas dan perak. Pada saat itu, aura pemimpin divisi kerangka naik setengah tingkat dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi bergetar. Aura yang kuat ini melebihi True Lord Rank dan mungkin sebanding dengan kekuatan puncaknya. Menggunakan kekuatan hidupnya, hati Zhao Feng jatuh dan ekspresinya berubah. Roh raksasa tulang hantu. Aura pemimpin divisi kerangka benar-benar sebanding dengan penguasa dan tulangnya tiba-tiba mulai tumbuh. Hanya dalam beberapa saat, tulang pemimpin divisi kerangka itu beberapa tingkat dan terjalin dengan api hitam. Di depannya, Zhao Feng tampak seperti anak kecil. Lebih jauh lagi, tubuh kerangka pemimpin divisi yang compang camping tampak menyatu dengan tanah di bawahnya dan menyerap kekuatan yang digunakan untuk memulihkannya. Mati. Aura pemimpin divisi kerangka itu luar biasa. Setiap tindakannya tampaknya menjadi pusat dunia. Di bawah keadaan ini, kekuatan pertempurannya berlipat ganda dan itu bisa membunuh puncak True Lord Ranks dalam satu pukulan. Bahkan jika Penatua Bai datang, dia mungkin tidak akan bisa memblokir satu pukulan dari pemimpin divisi kerangka. Kekuatan yang menakutkan. Lu Tianyi dari Sekte Spiritual Bulan Murni hanya pada level ini. Hati Zhao Feng bergetar. Di saat kritis ini, dia tidak mundur. Semburat kegilaan muncul di matanya saat garis keturunan di seluruh tubuhnya mulai bergetar karena kegembiraan, berubah menjadi biru yang menusuk tulang. Tombak Kekaisaran Es. Zhao Feng mengatupkan kedua tangannya dan bayangan transparan dari Ice Imperial Spear muncul. Weng, udara tampak bergetar saat rasa dingin yang tak terlukiskan mulai membekukan daerah itu. Tidak baik, bagaimana ini mungkin? Bayangan senjata kelas bumi. Pukulan menakutkan pemimpin divisi kerangka mulai melambat dan membeku setelah ditinju. Itu mulai berteriak. Kepanikan dan ketakutan muncul di matanya saat melihat Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan memanggil bayangan tombak biru es. Budak jiwa. Selama pemimpin divisi kerangka panik,
Zhao Feng sepenuhnya mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Bayangan tombak kekaisaran es memancarkan aura agung kuno yang tampaknya meluas ke seluruh es tanpa batas. Retakan, senjata tingkat bumi yang tidak lengkap menghancurkan serangan pemimpin divisi kerangka dengan mudah dan melanjutkan ke depan, membekukan tubuhnya. Wajah pemimpin divisi kerangka itu penuh ketakutan dan mencoba mundur, tetapi gerakannya sangat lambat. Mati. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk mempertahankan bayangan tombak dan mendorong keluar untuk kedua kalinya. Cahaya biru es misterius menyapu area itu. Retakan, lengan terakhir yang tersisa dari pemimpin divisi kerangka itu langsung membeku, hancur berkeping-keping. Pada saat ini, ia telah kehilangan kedua lengannya dan hanya memiliki tubuh dan kaki. Berhenti, kamu tidak bisa melakukan ini. Saat pemimpin divisi kerangka mulai membeku, rongga matanya memancarkan ketakutan. Itu menggunakan teknik rahasia untuk memeras lebih banyak lagi kekuatan hidupnya. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk terus mempertahankan bayangan tombak, tetapi itu menjadi tidak stabil. Perasaan kekuatannya terkuras sangat jelas. Aku tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Seiring berjalannya waktu, kendaliku terhadapnya akan berkurang. Zhao Feng tersenyum tipis dan menghentikan garis keturunannya, menarik kembali bayangan tombak biru es. Penghancuran petir angin. Zhao Feng memancarkan cahaya angin dan kilat yang cemerlang, memadatkannya menjadi bola. Bola angin dan kilat tiba-tiba meledak, mengirimkan gelombang angin dan kilat melintasi selusin yard. Dengan ledakan, tubuh beku pemimpin divisi kerangka itu diledakkan ke kuburan di bawah. Serangan ini hampir menghancurkan pemimpin divisi kerangka menjadi berkeping-keping. Bisakah kamu benar-benar memiliki item kelas bumi yang tidak lengkap? Tulang pemimpin divisi kerangka hampir patah dan mencoba untuk berjuang. Itu benar-benar tercengang. Jika Zhao Feng bisa menggunakan bayangan senjata tingkat bumi untuk ketiga kalinya, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, Zhao Feng tidak melakukan ini, malah menarik kembali kekuatan garis keturunannya. Kenyataannya, Zhao Feng bisa melakukan pukulan ketiga jika dia mau, tapi itu akan menguras kekuatan garis keturunannya. Sosok Zhao Feng melintas dan mendarat di antara kuburan di mana dia menghancurkan kakinya di atas kepala pemimpin divisi kerangka itu. Brat, lakukan apa yang kamu inginkan. Jika Anda ingin membunuh saya, maka lakukanlah. Meskipun pemimpin divisi kerangka merasa sangat terhina dan marah, dia tidak banyak berjuang. Dia benar-benar kalah dari Zhao Feng. Ketika bayangan senjata tingkat bumi muncul, pemenangnya ditentukan. Kecuali jika itu adalah penguasa di kondisi puncaknya, tidak ada yang bisa menghadapi kekuatan seperti itu. Aku tidak bisa melepaskannya semudah itu. Zhao Feng menyipitkan matanya dan mengamati tubuh-tubuh emas dan perak dari pemimpin divisi kerangka. Zhao Feng tahu betapa tangguh dan kuatnya tulang-tulang ini. Ini adalah tubuh seorang sovereign, seseorang yang telah menerima serangan dari Elder Bai dan Chang Yuyue secara langsung. Zhao Feng sedang memikirkan apakah akan mengubah pemimpin divisi kerangka ini menjadi kerangka hantu mayat atau tidak. Bahkan jika tidak, tumpukan tulang ini adalah bahan yang bagus untuk membuat mayat hantu. Inilah mengapa Zhao Feng tidak menyerang pemimpin divisi kerangka untuk ketiga kalinya dengan senjata kelas bumi. Pemimpin divisi kerangka, saat ini Anda memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah mati dan menjadi bahan untuk mayat hantuku, yang kedua adalah menjadi budakku. Zhao Feng sangat lugas. Kamu, bocah tak tahu malu. Pemimpin divisi kerangka meraung dan berjuang, tapi kaki Zhao Feng ada di kepalanya. Hanya perlu satu pemikiran bagi Zhao Feng untuk membunuh pemimpin divisi kerangka. Kekuatan pertempuran pemimpin divisi kerangka itu bahkan tidak 10% dari puncaknya, sehingga tidak bisa melawan. Bukannya pemimpin divisi kerangka tidak ingin menggunakan teknik rahasia atau lari, tetapi begitu memikirkan garis keturunan mata musuh yang menakutkan dan ketahanannya terhadap energi mental, pemimpin divisi kerangka merasa tidak berdaya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terkunci pada pemimpin divisi kerangka. Jika yang terakhir membuat gerakan mencurigakan, dia akan menggunakan api mata dan segera mengakhiri hidupnya. Pemimpin divisi kerangka tahu ini juga. Junior, aku tidak percaya kamu akan menggunakan tubuhku untuk membuat mayat. Apakah kamu tahu hal pertama tentang mayat hantu? Pemimpin divisi kerangka menyerah berjuang dan semburat licik muncul di rongga matanya. Itu dinegosiasikan menggunakan hal terakhir yang berharga bagi Zhao Feng. Zhao Feng telah menyatakan bahwa dia akan menggunakan tubuh pemimpin divisi kerangka jika mati dan pemimpin divisi kerangka menanyainya tentang hal ini. Jika pernyataan ini salah, maka Zhao Feng tidak akan membunuhnya dengan mudah. Tidak ada yang mau membunuh sovereign seperti itu. Dua mayat hantu perak gelap muncul di kiri dan kanan Zhao Feng. Aura mereka telah mencapai tahap awal True Lord Rank. Rongga mata pemimpin divisi kerangka berkelap-kelip. Itu jelas bisa memberitahu kekuatan keduanya. Selanjutnya, mutiara hitam kecil di tangan Zhao Feng menarik perhatian pemimpin divisi kerangka itu.
Dua mayat hantu perak gelap dikeluarkan dari mutiara hitam ini. Mutiara hitam itu, jantung pemimpin divisi kerangka itu berdegup kencang. Itu berspesialisasi dalam mayat hantu itu sendiri atau dia tidak akan mengubah dirinya menjadi kerangka untuk menghindari serangan 10 kekuatan besar sejak awal. Itu adalah salah satu spesialis top di bidang ini di seluruh benua bunga Azure. 10.000 mutiara hantu adalah benda suci dari 10.000 kaisar hantu, dan aura mutiara itu sendiri membuat jantung pemimpin divisi kerangka itu melompat. Melihat lebih dekat pada mutiara itu, ia merasakan dorongan untuk sujud. Kesabaran saya terbatas. Mati atau jadilah budakku. Zhao Feng berkata dengan tidak sabar. Ekspresinya tidak diperankan demi melakukan ini. Dia benar-benar hanya ingin menyelesaikan bisnis ini dan kembali ke Canopy Great Country. Mata pemimpin divisi kerangka melihat ke arah mata kiri Zhao Feng dan mutiara 10.000 hantu. Mata spiritual dewa membuat pemimpin divisi kerangka waspada dan tak berdaya, sementara 10.000 mutiara hantu memberinya keserakahan yang tak terkendali. Jika aku tidak menjadi budak, aku pasti akan mati. Jika aku setuju, ada sedikit kemungkinan aku bisa membalikkan keadaan di masa depan, dan mutiara itu akan menjadi milikku. Pemimpin divisi kerangka akhirnya membuat keputusan. 10.000 mutiara hantu di tangan Zhao Feng menangkap rasa ingin tahu pemimpin divisi kerangka itu. Dengan pengalamannya selama beberapa ratus tahun, ia belum pernah melihat item Ghost Dao pada level ini. Mungkin tidak ada item lain yang mirip dengannya di seluruh benua. Jika itu bisa melakukan serangan balik di masa depan dan berhasil, maka hasilnya akan beragam. Saya setuju untuk menjadi budak Anda, tetapi Anda harus setuju untuk membiarkan saya memiliki pikiran saya sendiri. Pemimpin divisi kerangka setuju. Oke, Zhao Feng memikirkannya sebelum setuju. Ada dua cara untuk memperbudak pemimpin divisi kerangka. Yang pertama adalah mengubahnya menjadi mayat hantu dan menghancurkan pikirannya. Itu akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Yang kedua adalah untuk mengendalikan pemimpin divisi kerangka dan, meskipun memiliki kesadarannya sendiri, ia akan mematuhi Zhao Feng karena ancaman terhadap hidupnya. Pemimpin divisi kerangka pasti tidak akan setuju dengan metode pertama dan lebih baik mati saja. Jika itu menjadi hantu mayat Zhao Feng tanpa kesadarannya sendiri, itu akan lebih buruk daripada kematian. Setidaknya ada sedikit harapan dengan cara kedua. Misalnya, jika Zhao Feng meninggal, pemimpin divisi kerangka akan menjadi bebas. Oleh karena itu, metode kedua berisiko dan mengharuskan pengguna untuk menjadi kuat. Bagaimanapun, pemimpin divisi kerangka ini adalah penguasa di puncaknya dan dikenal karena kelicikannya. Jika seorang ahli normal memperbudaknya, mereka akan terbunuh dalam beberapa menit. Meskipun cara kedua lebih berisiko, seorang budak dengan kecerdasan jauh lebih berguna daripada yang tidak. Zhao Feng tahu pro dan kontra, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia yakin dengan kekuatannya dan percaya bahwa dia bisa mengendalikan pemimpin divisi kerangka. Setelah beberapa saat istirahat, Zhao Feng duduk di depan pemimpin divisi kerangka dan mengumpulkan kekuatan matanya. Kucing pencuri kecil itu duduk di sebelahnya dan mengawasi pemimpin divisi kerangka, sementara dua mayat hantu perak gelap berdiri di kiri dan kanan yang terakhir. Api merah di rongga mata pemimpin divisi kerangka meredup saat mendesah di dalam hatinya. Junior ini lebih dari berhati-hati. 1 jam kemudian, Zhao Feng berhasil menggabungkan benih hati gelap ke kedalaman jiwa pemimpin divisi kerangka. Benih hati gelap ini berbeda dari yang ada di Lintong. Terakhir kali, Zhao Feng dengan paksa memasukkan benih hati gelapnya ke dalam pikiran Lintong dan, jika dia melawan terlalu banyak, dia bisa mati. Kali ini, pemimpin divisi kerangka membantu menempatkan benih hati gelap di kedalaman jiwanya. Selanjutnya, benih hati gelap kali ini telah disempurnakan dan menghabiskan energi Zhao Feng beberapa lusin kali lipat lebih banyak daripada terakhir kali. Ini berarti bahwa kekuatannya jauh lebih kuat. Metode kontrol ini melibatkan Dao of the Soul dan digunakan dengan garis keturunan mata. Apakah itu halaman terlarang mata gelap? Pemimpin divisi kerangka itu takut tetapi tidak bisa melawan. Sebaliknya, itu bahkan harus membantu Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka tahu dengan sangat jelas betapa kuatnya benih hati gelap itu. Itu seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Tidak buruk. Zhao Feng mengangguk puas. The Dark Heart Seed kali ini sangat kuat dan bisa mengambil nyawa pemimpin divisi kerangka kapan saja dia mau. Bahkan jika saya pulih kembali ke puncak saya, kemungkinan saya melanggar teknik ini secara diam-diam lebih rendah dari 10%. Ekspresi pemimpin divisi kerangka itu sangat jelek karena tergeletak di lantai. Penggalian kuburan. Di dalam tanah terlarang 100 kuburan, Zhao Feng duduk di atas tumpukan tulang dan memulihkan Yuan Qi-nya. Karena energi mentalnya yang kuat, sumber roh sejatinya diisi ulang dalam waktu setengah hari, dan itu sebenarnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dibandingkan dengan itu, kecepatan pemulihan kekuatan garis keturunan matanya jauh lebih lambat. Mempertahankan bayangan senjata membutuhkan terlalu banyak korban pada garis keturunanku. Itu tidak akan pulih tanpa istirahat beberapa hari.
Zhao Feng menutup matanya dan merasakan tombak kekaisaran es di tubuhnya. Keadaan Ice Imperial Spear saat ini unik. Itu sedang tidur. Selain itu, tidak semua item kelas bumi bisa berubah menjadi cairan dan bergabung dengan tubuh. Karena spesialisasi Ice Imperial Spear, bentuk cair ini sangat terkait dengan hukum air. Karena hal inilah Zhao Feng dapat menggunakan sedikit aura dan kekuatan Ice Imperial Spear. Bahkan penguasa yang sebenarnya tidak akan bisa mengendalikan tombak kekaisaran es. Senjata tingkat bumi dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti yang lainnya, dan untuk roh Sein ungu parsial untuk menjaga tombak kekaisaran es, itu jelas bukan senjata tingkat bumi rata-rata. 2 hari kemudian, kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng sebagian besar telah pulih. Di sisi lain, pemimpin divisi kerangka masih terbaring di tanah dan perlahan-lahan menyerap udara kematian di dalam 100 Graves Forbidden Ground untuk menyembuhkan. Terlalu lambat, alis Zhao Feng berkerut. Dia harus kembali ke Canopy Great Country. Pemimpin divisi kerangka berbicara dengan nada pahit, aku hancur berkeping-keping oleh kalian semua dan harus menggunakan kekuatan hidupku. Saya akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk pulih sepenuhnya dalam situasi normal, tetapi saya dapat pulih beberapa kali lebih cepat di tanah terlarang 100 kuburan. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksa keadaan pemimpin divisi kerangka itu. Tubuh pemimpin divisi kerangka itu sangat tangguh dan bisa menahan hampir semua serangan dari siapapun di bawah Origin Core Realm. Namun, begitu tulangnya patah, pemulihannya akan sangat lambat. Aku akan memberimu 10 hari lagi. Zhao Feng memperkirakan bahwa 10 hari akan cukup bagi pemimpin divisi kerangka untuk menyatukan semua tulangnya kembali. Zhao Feng juga menyuruh kucing pencuri kecil itu untuk mengembalikan tangannya yang patah. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu dengan enggan memberikan lengan dan cambuk emas dan perak itu kembali kepada pemimpin divisi kerangka. Bagaimanapun, pemimpin divisi kerangka adalah budak Zhao Feng dan akan lebih membantu dia semakin kuat itu. Zhao Feng terdiam sebelum mengeluarkan setetes Elixir of Life. Mata pemimpin divisi kerangka itu langsung menyala ketika melihat jatuhnya. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki item legendaris seperti Elixir of Life. Meskipun obat mujarab tidak dapat menyembuhkan banyak tulangku, itu dapat memulihkan fondasi hidupku, dan setelah itu sembuh, kecepatan pemulihanku akan meningkat. Pemimpin divisi kerangka sangat gembira saat menerima Elixir of Life. Auranya mulai meningkat setelah beberapa saat. Zhao Feng mengangguk. Jika ini terus berlanjut, cedera pemimpin divisi kerangka akan sembuh dalam waktu setengah tahun dan itu akan menjadi lebih kuat. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng mulai berjalan di sekitar tanah terlarang 100 kuburan. Kuburan besar menarik perhatian Zhao Feng. Zhao Feng dan kucing pencuri kecil itu telah datang ke tempat seperti altar di tengah sebelumnya dan masih penasaran tentangnya. Tatapannya beralih ke pemimpin divisi kerangka. Mungkin anggota eselon atas Scarlet Moon Demonic Religion ini akan mengetahui beberapa rahasia. Ini adalah stand teleportasi yang mengarah keluar, dibuat oleh Patriark dan beberapa lainnya beberapa ratus tahun yang lalu. Sulit untuk dibuat bahkan ketika kami memiliki semua sumber daya di benua itu. Suara pemimpin divisi kerangka itu rendah. Teleportasi berdiri keluar. Hati Zhao Feng melonjak sedikit. Dia tahu sedikit tentang Arai dan memiliki beberapa tebakan ketika dia pertama kali datang ke sini, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu terhubung ke area di luar benua bunga Azure. Apakah itu berarti aku bisa meninggalkan benua bunga Azure dan memasuki area lain? Zhao Feng bukanlah katak di dalam sumur sejak saat itu. Dia telah bertarung dengan para jenius dari Sekte Bintang 2 sebelumnya dan dia memiliki pengetahuan yang layak tentang dunia luar. Jika ini terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, ya, tapi tiang teleportasi di sini rusak karena pertarungan saat itu dan sudah lama tidak digunakan. Sulit untuk mengatakannya. Pemimpin divisi kerangka menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jelas tidak tahu apakah stand itu akan berfungsi atau tidak. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan mulai memeriksa area tersebut. Miao Mia, sosok kucing pencuri kecil itu mulai melesat di dekatnya saat matanya bergerak maju mundur. Ketika mereka memasuki ruangan sekali lagi, itu kosong. Sebuah gulungan muncul di tangan Zhao Feng, berisi kata-kata yang dia tidak mengerti bahkan sampai sekarang, istana 3 orang suci telah menjadi tak tergoyahkan di area debu. Dalam beberapa hari terakhir, itu bahkan memikat beberapa faksi bintang 1 untuk hampir mematahkan kutukan 100 kuburan. Sekarang, energi dari susunan teleportasi telah habis. Bawahan ini akan pergi dulu. Zhao Feng memiliki tebakannya. Tidak sulit untuk menganalisis bahwa susunan teleportasi ini dibuat dengan bantuan kekuatan luar. Pemimpin divisi kerangka juga mengatakan bahwa sumber daya benua ini tidak dapat membuatnya. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu mulai menggali tidak jauh. Weng, seluruh tanah terlarang 100 kuburan mulai bergetar saat kutukan tak terlihat yang kuat melonjak ke arah kucing pencuri kecil itu. Kekuatan kutukan itu 10 kali lebih kuat dari biasanya, dan bahkan Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka terpengaruh. Berhenti,
Itu sumber kutukan tanah terlarang 100 kuburan. Ekspresi pemimpin divisi kerangka berubah secara dramatis ketika mencoba menghentikan kucing pencuri kecil itu. Tindakan kucing pencuri kecil itu sangat tidak sopan terhadap tempat terlarang 100 kuburan, menantang keganasannya. Tidak baik, mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap jejak kekuatan kutukan tak terlihat yang menyerang kucing kecil pencuri itu. Sua, Zhao Feng mengedarkan mata spiritual Tuhannya dan mengirimkan gumpalan aura kuno ke arah kucing pencuri kecil itu. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu tersenyum dan membalik ke udara sebelum mengeluarkan belati gelap yang misterius. Belati gelap menciptakan kabur dengan setiap gerakan, dan kekuatan tak terlihat dari kutukan tiba-tiba berubah. Belati misterius itu bergetar dan tampak bersinar dengan kegelapan yang bergumam dengan nada serak yang dingin. Pada saat itu, kekuatan misterius yang tak terbayangkan turun dan membuat hari berubah menjadi malam. Semua kekuatan kutukan di daerah ini memekik dan menghilang ketika sudah dekat. Malam, membalikkan hukum alam. Mungkinkah belati itu menjadi item legendaris dari Dao of Assassination? Mulut pemimpin divisi kerangka itu terbuka lebar dan tidak bisa mengatakan apa yang terjadi. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu kemudian menikam belati ke tanah dan menggunakannya sebagai sekop sambil terus menggali. Baik Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka tercengang. Bagaimana sejarah kucing ini? Bagaimana mungkin dia mau mematuhi Zhao Feng dengan kecerdasannya? Pemimpin divisi kerangka tidak bisa memahami kucing pencuri kecil itu. Secara naluriah ia merasa seolah-olah kucing pencuri kecil ini adalah rubah yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mengetahui lebih banyak hal daripada itu. Sua, pada saat ini, Zhao Feng datang ke sisi kucing pencuri kecil itu. Mata spiritual dewa dan aura belati misterius bahkan bisa membuat hantu dan dewa mundur. Belati misterius itu sepertinya merasakan keberadaan mata spiritual dewa dan bersenandung ringan. Tampaknya tidak menolak Zhao Feng, tetapi waspada terhadapnya. Belati ini mungkin lebih misterius daripada tombak kekaisaran es. Zhao Feng menebak dalam hatinya. Kembali ke istana berharga suci ungu, kucing pencuri kecil itu menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya mendapatkan belati misterius ini, dan Zhao Feng masih ingat ketakutan dan kepanikan roh kudus suci ungu. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu tertawa jahat dan memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk membantu. Baik, Zhao Feng mengangkat bahunya dan mengeluarkan senjata dan mulai menggali juga. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Pemimpin divisi kerangka terkejut, tetapi kemudian mencoba untuk bangun dan menggali juga. Namun, dia tidak bisa melakukannya karena tulangnya belum sepenuhnya sembuh, jadi dia hanya bisa melihat kucing dan manusia menggali dengan antusias. Tok, tok, sebuah kuburan segera digali, mengungkapkan peti mati hitam kristal. Itu peti mati yang terbuat dari batu kristal hitam Mystic Yin, yang berisi udara surga bumi dari Mystic Yin. Mereka sudah punah di benua itu untuk waktu yang lama sekarang dan langka bahkan di daerah luar. Pemimpin divisi kerangka tahu bahwa batu kristal hitam Mystic Yin ini adalah sumber energi untuk kutukan. Melihat ke dalam dari dekat, ada kerangka yang memancarkan kekuatan yang kuat dan terpelihara dengan baik. Menarik, aura dari tulang-tulang ini belum hilang setelah bertahun-tahun dan masih ada aura jiwa yang tersisa. Apakah karena batu kristal hitam Mystic Yin? Zhao Feng sangat penasaran. Melalui mata spiritual Tuhannya, dia dapat mengetahui bahwa tulang-tulang ini memiliki aura yang mirip dengan mayat hantunya. Mengambil, sebuah mutiara hitam muncul di tangan Zhao Feng yang mengirimkan kabut abu-abu, mengambil tulang. Sialan, itu adalah bahan mayat hantu True Lord Reng. Pemimpin divisi kerangka di dekatnya meraung di dalam hatinya dengan enggan. Ia tahu bahwa tanah terlarang 100 kuburan diciptakan dengan tubuh 100 True Lord Rangs untuk menciptakan kutukan yang begitu kuat. Hehe, terus menggali. Zhao Feng tertawa. Dia bisa merasakan kegembiraan 10.000 hantu mutiara setelah mengambil satu tubuh. Seolah-olah itu lapar. Tok, tok, tok. Kucing dan manusia mengabaikan kekuatan kutukan dan terus menggali. Menyaksikan tubuh yang kuat setelah tubuh yang kuat diserap ke dalam 10.000 mutiara hantu, hati pemimpin divisi kerangka itu bergetar. Apa-apa yang dipikirkan bocah ini? Apakah dia ingin membuat pasukan mayat hantu? Rencana 100 mayat. Pada pagi hari kedua, kuburan benar-benar dikosongkan. Hanya ada lubang kosong besar yang berbau seperti kotoran. Manusia dan kucing itu menyimpan peralatannya dan tersenyum. Pemimpin divisi kerangka berubah dari keengganan menjadi syok, lalu menjadi iri dan cemburu. Pada akhirnya, dia sudah terbiasa. 100 kerangka. 100 kerangka True Lord Reng yang diawetkan dengan sempurna yang disimpan di peti mati batu kristal hitam Mystic Yin. Masing-masing dan setiap aura mereka belum hilang. Pemimpin divisi kerangka berteriak di dalam hatinya. Sayangnya untuk itu, orang yang menerima semua keberuntungan ini bukanlah dirinya sendiri. Bahkan jika ia tahu bahwa ada 100 mayat True Lord Reng di bawah tanah, ia tidak memiliki kemampuan untuk membawa mereka.
Di sisi lain, seorang anak dan seekor kucing berhasil menggali sumber kekuatan dari 100 Graves Forbidden Ground. Tidak buruk, tidak buruk. Kucing pencuri kecil, kamu sudah melakukan banyak hal kali ini. Wajah Zhao Feng merah karena kegembiraan. Setelah 100 tubuh True Lord Rank ini disempurnakan menjadi mayat hantu, dia akan memiliki seluruh pasukan True Lord Ranks. Siapapun yang memegang kekuasaan seperti itu bisa menyapu negara dan klan yang kuat seperti permainan anak-anak. Bahkan sebuah negara besar dapat dihancurkan dengan relatif mudah. Tentu saja, bukanlah tugas yang mudah untuk membuat semua tubuh ini menjadi mayat hantu. Selain itu, jumlah waktu dan energi yang dibutuhkan akan sangat besar. Dua mayat hantu True Lord Rank yang sudah dimiliki Zhao Feng telah dijarah. Mengupgrade mayat hantu ke alam roh sejati akan membutuhkan proses yang panjang. Aku bisa mengendalikan mayat hantu, tapi aku bukan spesialis. Untuk memperbaiki 100 mayat hantu True Lord Rank dari awal, Zhao Feng melirik ke arah pemimpin divisi kerangka, yang membuatnya cegukan. Beberapa saat kemudian, dan tugas luar biasa ini akan menjadi milikmu. Zhao Feng tersenyum dan menepuk bahu pemimpin divisi kerangka itu. Pemimpin divisi kerangka bergetar dan tulangnya hampir jatuh di semua tempat. Meskipun kerangka ini semua memiliki dasar dari peringkat tuan sejati, membuat salah satu dari mereka menjadi mayat hantu akan membutuhkan banyak usaha dan energi. Pemimpin divisi kerangka memiliki hati untuk menangis. Zhao Feng menggunakannya murni sebagai tenaga kerja. Namun, dia mengendalikan hidupnya, jadi dia harus mematuhi perintahnya. Zhao Feng memegang 10.000 mutiara hantu dan menggabungkan kesadarannya ke dalamnya. 10.000 mutiara hantu lembab dan tertutup kabut. Dua mayat hantu perak gelap tergeletak di sudut dan sedang dimurnikan oleh udara kematian di dalam 10.000 mutiara hantu. Aura dan jiwa yang kuat dari 100 kerangka True Lord Rank mulai berubah setelah memasuki mutiara. 10.000 mutiara hantu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang sangat cocok untuk memperkuat dan menumbuhkan mayat hantu. Zhao Feng tidak benar-benar meneliti 10.000 mutiara hantu. Bagaimanapun, keterampilan utamanya adalah garis keturunan matanya dan warisan Kaisar Petir Angin. Dia hanya mencoba-coba mayat hantu. Pada tingkat itu, 100 kerangka True Lord Rank ini akan secara otomatis berubah menjadi mayat hantu setelah beberapa tahun, atau mungkin puluhan tahun. Beberapa hari kemudian, negara kuat naga besi. Di Gurun Tandus, sebuah kastil hampir tertutup pasir. Kastil yang dulunya sangat besar telah hancur, dan tempat persembunyian aliansi naga besi telah dihancurkan. Terlepas dari pemimpin divisi kerangka, eselon atas yang tersisa dari aliansi naga besi telah ditangkap atau dibunuh. Orang-orang yang berhasil melarikan diri tidak cukup untuk melakukan apapun. Meskipun lebih dari selusin hari telah berlalu, masih banyak ahli yang hadir. Su Tua, Penatua Bai, Chang Yuyue, Lin Tong, dan teman-temannya masih ada di sini. Mungkin mereka mengawasi pemimpin divisi kerangka untuk kembali, atau mungkin mereka mengharapkan sesuatu yang lain. Bahwa Zhao Feng pergi untuk mengejar anggota eselon atas agama iblis bulan merah. Situasinya mungkin tidak terlalu baik. Lin Tong melirik keluar dan bergumam pada dirinya sendiri. Di lubuk hatinya, dia sangat mengagumi Zhao Feng, baik dari segi kekuatan maupun keberanian, tetapi dia berharap Zhao Feng akan dibunuh agar dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Dia tahu peluangnya tidak terlalu tinggi. Jiwa dan kekuatan mata Zhao Feng adalah sesuatu yang hanya bisa dia hormati. Pemuda itu telah menjadi keajaiban yang luar biasa, dan menjadi raja di wilayah Cloud setelah kembali. Sudah lebih dari selusin hari, tapi masih belum ada kabar sama sekali. Su Tua merasa tidak nyaman. Tidak ada yang setuju dengan pilihan Zhao Feng untuk mengikuti pemimpin divisi kerangka. Meskipun agama iblis bulan merah telah dihancurkan, mereka masih tangguh. Siapa yang tahu berapa banyak metode yang dimiliki pemimpin divisi? Su Tua, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Zhao Feng tampaknya tidak terlalu arogan. Dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan jika dia berani mengejar pemimpin divisi kerangka sendirian. Penatua Bai tersenyum tipis. Dia tidak terlalu peduli tentang hidup atau mati Zhao Feng, tapi dia berpikir tentang pembunuhan macam apa yang akan dilakukan Zhao Feng setelah kembali dari warisan yang tidak diketahui. Pada malam ini, Qiyu, busur petir yang cemerlang melintas ke dalam kastil. Saya kembali. Riak angin dan kilat bertiup melintasi kastil. Old Su dan teman-temannya merasakan sedikit kesemutan, tapi rasanya luar biasa nyaman. Hati semua orang melonjak saat mereka melirik ke arah pemuda berambut biru yang tidak terlalu jauh. Kamu akhirnya kembali. Itu bagus. Su Tua merasa lega, dan banyak orang menghela nafas panjang. Tidak ada yang berharap bahwa Zhao Feng membunuh pemimpin divisi kerangka. Sudah mengejutkan dia bisa kembali hidup-hidup. Selanjutnya, Zhao Feng tampaknya tidak terluka, hanya lelah. Pemimpin bab, kamu akhirnya kembali. Kami mengkhawatirkanmu. Dai Ye dan Jiang Sanfeng keluar dari sisi lain kastil.
Zhao Feng langsung datang ke kastil setelah menggunakan mata surganya, meninggalkan keduanya. Ketika mereka tiba, Zhao Feng sudah menghilang. Setelah bertanya-tanya, mereka diberitahu bahwa Zhao Feng pergi untuk mengejar pemimpin divisi kerangka dan terkejut. Banyak orang bahkan tidak ingin bertemu dengan pemimpin divisi, dan Anda mengejarnya sendiri. Namun, kembalinya Zhao Feng dengan selamat membuat yang lain menghela nafas. Ini termasuk Lin Tong, yang mendesah pahit. Dia tidak luput dari nasib menjadi budak Zhao Feng. Penatua Bai melirik Zhao Feng dengan ekspresi kompleks. Dia berpikir bahwa, bahkan jika Zhao Feng tidak dapat membunuh pemimpin divisi kerangka, dia setidaknya akan terluka, tapi dia baik-baik saja. Pada titik waktu ini, semua orang melirik dengan rasa ingin tahu ke arah Zhao Feng. Apa hasil akhirnya? Zhao Feng, apakah kamu mengejar pemimpin divisi kerangka? Penatua Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang, termasuk Old Su, Chang Yuyue, Lin Tong, dan dua orang dari Canopy Great Country, fokus pada pertanyaan ini. Apakah saya menyusul? Zhao Feng bingung. Semua orang sepertinya berpikir bahwa dia bahkan tidak mengejar pemimpin divisi kerangka karena dia tidak terlihat seperti sedang bertempur. Sepertinya dia pergi keluar untuk liburan. Semuanya, masalah pemimpin divisi kerangka telah terpecahkan. Tidak ada yang tersisa di area Cloud. Aku akan segera pergi. Zhao Feng tersenyum. Dia merasa aman dan berhasil setelah menyelesaikan semua yang ada di area Cloud. Selanjutnya, dia berhasil mendapatkan lebih dari yang dia bayangkan setelah datang ke sini. Mendengar ini, semua orang sangat gembira dan sepertinya terinfeksi oleh kebahagiaan Zhao Feng. Mulai hari ini dan seterusnya, aliansi naga besi adalah sesuatu dari masa lalu. Su Tua bertepuk tangan. Dia tahu bahwa Zhao Feng tidak akan pergi dengan mudah tanpa menyelesaikan semua yang ada di area Cloud. Zhao Feng, apakah kamu membunuh pemimpin divisi kerangka? Penatua Bai merasa ada yang tidak beres. Zhao Feng hanya mengatakan terpecahkan, bukan dibunuh. Perbedaan antara keduanya adalah besar. Mendengar ini, tatapan semua orang beralih ke Zhao Feng sekali lagi. Itu benar, bagaimana masalah pemimpin divisi kerangka diselesaikan? Apakah pemimpin divisi kerangka mati? Semua orang tampaknya tidak puas dengan kata terpecahkan dan ingin mengetahui secara spesifik. Mata Su Tua berbinar dan merasa seolah-olah ada rahasia yang terlibat. Semuanya, jangan khawatir. Meskipun pemimpin divisi kerangka tidak mati, itu tidak akan mengancam area Cloud lagi. Tidak ada yang mengerti senyum Zhao Feng. Dia tidak ingin banyak orang tahu bahwa pemimpin divisi kerangka ditaklukkan olehnya, terutama Penatua Bai. Pemimpin divisi kerangka tidak mati. Banyak orang yang hadir cegukan dingin, dan lapisan kegelapan menutupi kebahagiaan mereka. Eselon atas aliansi pembunuh naga merasa tidak nyaman. Meskipun Zhao Feng kuat dan tidak ada lagi ancaman di area Cloud, mereka masih merasa tidak nyaman. Subdivisi agama setan bulan merah di puncaknya sudah cukup untuk menghapus area Cloud, dan sekarang masih ada pemimpin divisi di suatu tempat di luar sana. Alis Lin Tong terkunci bersama. Senyum percaya diri Zhao Feng membuatnya sadar bahwa situasinya tidak seperti yang dipikirkan semua orang. Namun, tidak peduli apa yang mereka tanyakan, Zhao Feng tersenyum dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Mungkinkah Zhao Feng diserang balik oleh pemimpin divisi kerangka dan dikendalikan olehnya? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Elder Bai, tapi dia tidak membuat gerakan apapun sebelum memastikan kebenarannya. Selanjutnya, dia tidak bisa mengalahkan Zhao Feng dengan mudah. Peluang suksesnya hanya 50%. Setengah hari kemudian, Penatua Bai, Chang Yuyue, dan teman-temannya pergi. Zhao Feng dan Su Tua sedang berbicara di dalam ruang rahasia di bawah kastil. Saudara Zhao, bagaimana situasinya? Jika kamu pergi seperti ini, bagaimana aku akan merasa aman? Su Tua bertanya, kamu ingin tahu keberadaan pemimpin divisi kerangka? Itu benar, Su Tua menggertakkan giginya. Hehe, bukankah dia tepat di sebelahmu? Kabut gelap menyebar ke seluruh ruangan. Mendengar ini, mata Su Tua menyipit. Kerangka yang familiar bisa dilihat di kabut dan dua api merah gelap berkedut di rongga matanya. Kerangka divisi pemimpin. Rambut Su Tua berdiri tegak dan dia hampir jatuh dari tempat duduknya. Kembali ke negara besar Canopy. Kabut perlahan mulai memudar, membawa pemimpin divisi kerangka bersamanya. Old Su tidak bergerak dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Dia melirik dalam-dalam pada pemuda di depannya dengan ekspresi kompleks. Mungkin tidak ada yang akan membayangkan bahwa Zhao Feng tidak hanya mengalahkan pemimpin divisi kerangka, dia mengendalikannya. Itu menggelikan bahwa mereka curiga Zhao Feng memecahkan pemimpin divisi kerangka sebelumnya. Memang, kamu tidak akan pergi jika masih ada bahaya di area Cloud. Su Tua menghela nafas. Zhao Feng tersenyum tipis dan mengambil kembali 10.000 mutiara hantu. Setelah meninggalkan tanah terlarang 100 kuburan, Zhao Feng memasukkan pemimpin divisi kerangka ke dalam 10.000 mutiara hantu. Ini adalah sarannya sendiri.
Lingkungan 10.000 mutiara hantu sangat cocok untuk mayat hantu, dan pemimpin divisi kerangka praktis adalah mayat hantu itu sendiri. Tubuh dan lukanya bisa pulih lebih cepat di 10.000 gospel. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Su Tua berjalan keluar dari ruang rahasia. Masih banyak orang yang hadir, termasuk Jiang Sanfeng, Dai Ye, Lin Tong, dan Putri Jin. Semua orang menemukan bahwa ketika Su Tua keluar, pakaiannya basah dan dia tampak terkejut, sedangkan Zhao Feng tetap percaya diri dan gembira seperti sebelumnya. Lin Tong, Putri Jin, dan teman-temannya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi meskipun mereka ingin tahu tentang apa yang dibicarakan Zhao Feng dan Su Tua, mereka tahu bahwa beberapa rahasia akan tetap menjadi rahasia. Pemimpin bab, Jiang Sanfeng dan Dai Ye berjalan ke kiri dan kanan Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk ke arah Su Tua, lalu memberi isyarat kepada Jiang Sanfeng dan Dai Ye dan melakukan perjalanan kembali ke klan bulan rusak. Saudara Zhao tidak perlu khawatir area Cloud akan dibersihkan. Ootsu mengirim Zhao Feng dan teman-temannya pergi dengan matanya. Selama hari-hari berikutnya, situasi area Cloud mulai berubah. Aliansi naga besi yang pernah memerintah telah dikalahkan dalam beberapa bulan. Ini adalah akhir dari sebuah era dan awal dari yang baru. Aliansi pembunuh naga menggantikan aliansi naga besi dan menciptakan negara kuat pembunuh naga, terutama dipimpin oleh mereka yang pernah menjadi milik kerajaan kaya langit. Negara kuat pembunuh naga menaklukkan wilayah negara kaya langit dan negara kuat naga besi, tetapi markas utamanya berada di negara awan. Meskipun negara kuat pembunuh naga memerintah 13 negara dalam nama, penguasa sebenarnya adalah aliansi pembunuh naga, yang memiliki niat mereka sendiri dengan menempatkan markasnya di negara awan. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye pertama kali kembali ke klan bulan patah untuk mengucapkan selamat tinggal. Klan bulan rusak, gedung tetua pertama. Tuan, Anda kehilangan lengan saat menyelamatkan kami saat itu. Aku akan menjadikanmu pengganti yang cocok ketika aku kembali ke Canopy Great Country. Zhao Feng melihat lengan kosong tetua pertama dan berjanji. Selama dia bisa membuat roda cahaya dan kegelapan, Elder pertama tidak hanya akan pulih, dia juga akan lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng juga memberikan beberapa pil dan sumber daya dari reruntuhan Sein Ungu kepada penatua pertama, yang menyembuhkan luka tersembunyi penatua pertama dan memungkinkannya untuk menerobos ke puncak peringkat manusia sejati. Master klan bulan rusak Yang Gan yang baru juga berhasil mencapai alam roh sejati beberapa hari yang lalu. Kekuatan seluruh klan bulan rusak telah meningkat beberapa kali lipat dan sekarang menjadi klan nomor 1 di antara 13 klan. Menambahkan Tuan sejati Tie Xiao, Lin Tong, dan teman-temannya, Zhao Feng memperkirakan bahwa klan bulan rusak mendekati setengah bintang. Fenger, satu-satunya harapanku adalah agar kamu melangkah lebih jauh. Penatua pertama mengirim Zhao Feng dan teman-temannya pergi dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada yang tahu kapan Zhao Feng akan kembali setelah kepergian ini. Tentu saja, Zhao Feng melakukan beberapa hal sebelum dia pergi. Benih hati gelap di Lin Tong dikonsolidasikan, dan tanda mata dewa ditempatkan secara paksa padanya. Jelas bahwa Lin Tong memiliki potensi untuk dengan mudah menerobos ke peringkat Tuan sejati di jalan. Dengan benih hati gelap yang diperkuat dan tanda mata dewa, bahkan jika ada bahaya nanti, mata surgaku bisa turun. Zhao Feng jelas khawatir tentang masa depan. Saat matanya menguat, dia bisa membiarkan mata surga muncul di sini bahkan jika dia berada di Canopy Great Country. Tanda mata dewa akan menjadi sensor, menunjukkan kepadanya di mana harus muncul. Pemimpin bab, situasi di sini stabil. Kapan kita akan pergi? Jiang Sanfeng bertanya. Ada satu hal terakhir. Sebuah pertunjukan langkah kehangatan muncul di wajah Zhao Feng. Setengah hari kemudian, Zhao Feng pergi ke kedalaman gunung dan bertemu orang tuanya, serta beberapa kerabat dekat keluarga Zhao. Lord Guanjun ada di antara mereka. Kembali ketika Zhao Feng meninggalkan daerah Cloud, penatua pertama telah mengirim orang untuk merawat orang tua dan guru Zhao Feng. Zhao Feng akhirnya pergi setelah beberapa hari bersama orang tuanya dan Tuan Guanjun. Qiyu. Zhao Feng berubah menjadi embusan angin dan kilat yang meninggalkan Jiang Sanfeng dan Dai Ye. Wajah Lord Guanjun penuh dengan kebanggaan ketika dia menyuruh muridnya pergi. Sua, seorang pemuda tanpa ekspresi muncul entah dari mana dan berdiri di samping Lord Guanjun. Tuan, aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Saya juga harus meninggalkan area Cloud. Bei Moi membungkuk ke arah Tuan Guanjun. Tuan Guanjun merasa puas. Dengan murid seperti Zhao Feng dan Bei Moi, dia bisa mati tanpa penyesalan. Saat itu, Bei Moi harus membuat pilihan, dan, meskipun dia adalah murid Master Haiyun, kesetiaan Bei Moi masih milik Lord Guanjun. Saya menunggu satu hari untuk melakukan serangan balik, tetapi sayangnya, saudara Zhao terlalu kuat. Bei Moi menyaksikan Zhao Feng menghilang ke langit. Saudara bela diri juniornya ini telah mendaki selangkah demi selangkah, dari seekor semut di dasar klan menjadi bintang ajaib, sampai dia mencapai titik di mana dia bisa bertukar pukulan dengan sesepuh klan.
Dia sukses besar. Tidak hanya dia mengubah nasib klan bulan rusak, dia menjadi penguasa wilayah awan. Beberapa hari kemudian, berita pembentukan negara kuat pembunuh naga menyebar ke seluruh wilayah Cloud. Kekuatan terkuat saat ini adalah aliansi pembunuh naga, yang berdiri di atas setiap klan dan keluarga. Rupanya, penatua pertama adalah Zhao Feng, yang telah pergi belum lama ini. Dia tidak muncul dalam upacara pembukaan, tetapi tidak ada yang mempertanyakan status atau kekuatannya. Orang-orang masih akan berbicara tentang penatua pertama selama bertahun-tahun yang akan datang, meskipun Zhao Feng tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Di atas tanah terpencil, seekor burung emas dan hijau besar melebarkan sayapnya dan terbang dengan kecepatan yang sebanding dengan True Lord Reng. Burung itu membawa 3 orang saat perlahan meninggalkan area Cloud. Pemimpin bab, siapa yang tahu seberapa besar kejutan yang akan kamu buat ketika kamu kembali ke Canopy Great Country? Dai Ye tertawa. Bahkan di era seperti ini, jumlah jenius yang luar biasa seperti Zhao Feng bisa dihitung dengan satu tangan. Zhao Feng baru berusia 18 tahun sekarang, sementara Yu Tianhao dan Dewi Bingwei hampir 10 tahun lebih tua darinya. Pemimpin bab, kultivasi Anda telah mencapai tingkat tuan sejati tahap awal. Selain Yu Tianhao, mungkin tidak ada yang cocok denganmu. Jiang Sanfeng berkata dengan hormat. Zhao Feng menerima berita bahwa Yu Tianhao telah mencapai tingkat tuan sejati tahap awal setelah kembali dari warisannya dan bahwa aura kuatnya mengejutkan pangkat tuan sejati yang lebih tua. Sepertinya Yu Tianhao mencapai tahap awal True Lord Reng setengah tahun yang lalu. Zhao Feng bergumam. Di seluruh benua, hanya Yu Tianhao yang tampaknya sebanding dengan Zhao Feng. Jiang Sanfeng dan Dai Ye juga berpikir begitu. Namun, seorang pemuda yang tenang dan normal muncul di benak Zhao Feng. Xin Wuheng dan Yu Tianhao keduanya memasuki warisan-warisan surga, tetapi hanya Yu Tianhao yang keluar. Jiang Sanfeng berkata, Xin Wuheng tidak kembali. Zhao Feng sangat terkejut. Di mata orang lain, jika seseorang tidak kembali dari warisan, mereka sudah mati. Zhao Feng setuju, tapi selalu ada pengecualian. Misalnya, Zhao Yufei. Dia tidak kembali dari warisan, dan bukan saja dia baik-baik saja, dia memiliki kekayaan besar di depannya. Zhao Feng memperkirakan bahwa tidak ada seorang pun dari pertemuan naga sejati suci yang seberuntung Zhao Yufei. Bahkan Zhao Feng sendiri tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, dia akan mengendalikan seluruh warisan. Orang harus tahu bahwa reruntuhan Sein Ungu berperingkat di atas semua warisan lainnya. Ada 3 hal yang harus aku lakukan setelah aku kembali ke Canopy Great Country. Zhao Feng berpikir. Hal pertama adalah memberikan Elixir of Life kepada tetua misterius dari agama darah besi dan membalas budi. Yang kedua adalah membuat roda cahaya kegelapan untuk penatua pertama. Hal ketiga adalah tentang tunangannya, Liu Qinxin. Tidak banyak kesulitan untuk 2 tugas pertama, tetapi kepala Zhao Feng sakit memikirkan tugas ketiga. Dia berjanji kepada Liu Qinxin ketika dia melarikan diri dari kota Danau Banjir bahwa dia akan menikahinya suatu hari nanti ketika dia tidak memiliki hal penting yang tersisa. Saat ini, dia telah menstabilkan situasi area Cloud dan sekarang tidak benar-benar memikirkan apapun. Ini berarti sudah waktunya untuk menepati janjinya. Pernikahan. Seorang dewi yang anggun dan tenang muncul di benak Zhao Feng. Dia tidak menyukai Liu Qinxin, dan dia memenangkan taruhan melawannya karena cacat di hatinya ketika dia melarikan diri. Namun, ini juga membuatnya merasa bersalah dan bersimpati. Pada akhirnya, dia membuat janji, meskipun dia tahu bahwa Liu Qinxin mungkin tidak mempercayainya. 2 bulan kemudian, burung emas dan hijau melewati bagian benua utara dan akhirnya tiba di perbatasan negara besar Canopy di depan sungai yang mengamuk. The Flooding Lake City ada di depan sungai ini, kan? Zhao Feng berbicara. Pemimpin bab, kita harus melewati kota Danau Banjir untuk kembali ke markas, tetapi keluarga Danau Liu yang banjir. Jiang Sanfeng tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu ketika dia berbicara di sini. Dia tahu bahwa pengejaran Zhao Feng dari tuan kota Danau Banjir belum berakhir. Mencari balas dendam di danau yang membanjiri. River of Rage adalah salah satu dari 3 sungai besar di benua utara, dan melewati Canopy Great Country. Sungai yang mengamuk sepertinya membelah benua menjadi 2 bagian. Arusnya sangat kuat dan bisa melahap Ascended Realms hanya dengan 1 gelombang. Ada badai angin di atas sungai yang bisa merobek binatang terbang menjadi berkeping-keping. Bahkan peringkat manusia sejati yang normal tidak akan bisa terbang melintasi sungai ini dengan mudah. Ada berbagai macam legenda tentang River of Rage. Rupanya, warisan-warisan surga pernah muncul di sini puluhan ribu tahun yang lalu. Pada hari ini, pemandangan aneh terjadi di River of Rage. Sebuah dengungan yang dalam datang dari tengah ombak saat pusaran air hijau samar muncul. Ketika pusaran air hijau ini muncul, air menjadi sunyi senyap, seolah membeku. Weng! Pusaran air hijau berputar perlahan, seolah mencapai sisi lain ruang. Beberapa napas kemudian,
pusaran air tiba-tiba berhenti dan, dengan seorang pria yang tampak normal dengan mata tertutup muncul. Sungai kemarahan sudah cukup untuk merobek alam roh sejati yang normal, tetapi lokasi di dekat pria itu sangat tenang. Benua bunga biru. Sepertinya aku kembali. Pria berjubah hijau itu membuka matanya. Wajah yang tampak normal memiliki sepasang mata yang misterius dan tak terduga, seolah-olah dia telah mengalami kehidupan dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya. Pria ini tampak baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi memberikan perasaan bahwa dia berbeda dari orang lain seusianya. Jika para jenius lain dari Secret True Dragon Gathering ada di sini, semua orang akan terkejut, termasuk 5 keajaiban yang luar biasa. Pria berjubah hijau ini adalah Xin Wuheng, yang baru saja kembali dari warisan-warisan surga. Tidak ada yang perlu dipedulikan di sini. Xin Wuheng berdiri diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Dia tidak meninggalkan sungai kemarahan, hanya mengalir mengikuti arus. Menjadi salah satu dari 3 sungai besar, River of Rage dikatakan mencapai ujung benua dan terhubung dengan lautan. Di luar benua adalah lautan tanpa batas. Xin Wuheng memejamkan mata dan tubuh kecilnya segera ditelan ombak yang mengamuk. Pada hari ketiga Xin Wuheng mengambang. Seekor burung besar berwarna hijau dan emas berjuang untuk terbang melintasi sungai kemarahan. Zhao Feng dan rekan-rekannya melihat ke bawah ke pantai seberang sungai kemarahan. Warisan-warisan surga turun ke sini puluhan ribu tahun yang lalu dan sepertinya membelah langit dan bumi. Zhao Feng tidak bisa tidak memikirkan masa lalu saat dia lewat di sini untuk kedua kalinya. Ketika dia datang ke sini pertama kali, dia tidak mengenal siapapun dan tidak mengenal apapun. Kali ini, dia santai dan memiliki kilatan kekuatan di matanya. Pemimpin bab, kamu benar-benar pergi ke kota Danau Banjir. Dai Ye bertanya sekali lagi. Kota Danau Banjir adalah salah satu cabang dari keluarga utama Liu, dan permaisuri Qin dari keluarga Liu adalah figur penting dari kekaisaran. Selama beberapa tahun terakhir, pertarungan antara agama darah besi dan kekaisaran belum berhenti. Sederhananya, keluarga Liu adalah musuh agama darah besi. Bahkan jika tidak ada hubungan ini, semua orang tahu hubungan antara Zhao Feng dan penguasa kota Danau Banjir. Karena kita akan lewat sana, kita harus melihat mereka. Zhao Feng tidak ragu sama sekali. Pertama, dia ada di sini untuk membuktikan janjinya, dan kedua, Master Teigan tinggal di dekatnya. Zhao Feng membutuhkan bantuannya untuk membuat roda cahaya dan kegelapan untuk Penatua pertama. Setengah hari kemudian, burung emas dan hijau mendekati kota Danau Banjir. Binatang terbang di True Mystic Rank. Para penjaga di tembok kota gemetar ketakutan. Tidak jarang melihat peringkat manusia sejati, tetapi mereka yang berada di peringkat mistik sejati dan lebih tinggi jarang terjadi. True Lord Ranks adalah sosok yang memerintah tempat mereka sendiri dan merupakan kekuatan utama. Dari sini, orang bisa melihat betapa berharganya binatang terbang True Mystic Rank. Tidak banyak binatang terbang pada tingkat seperti itu di kota Danau Banjir. Periksa mereka dengan cermat. Mereka bukan dari kota Danau Banjir. Para penjaga di dinding segera memberitahu atasan mereka. Pemuda berambut biru itu terlihat familiar. Beberapa penjaga memusatkan perhatian pada Zhao Feng dan secara naluriah menoleh ke arah poster di dekat tembok kota. Poster itu sedikit compang camping, tetapi seorang pemuda berambut biru dan seekor kucing kecil terlihat di sana. Oh Tuhan, penjahat nomor 1 di kota Danau Banjir. Apa aku sedang bermimpi? Para penjaga tercengang. Ini adalah pertama kalinya seorang penjahat datang tanpa penyamaran. Namun, sebelum para penjaga bisa bereaksi, burung itu terbang melewatinya. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng. Kau yakin itu dia? Suara yang sedikit bersemangat datang dari seorang pemuda berarmor ungu. Tuan Muda Liu Yuan. Semua penjaga membungkuk. Yang menerima laporan penjaga adalah Tuan Muda Liu Yuan, yang telah mencapai peringkat manusia sejati. Jika Zhao Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini. Ini adalah orang yang menyambutnya ketika dia pertama kali datang ke kota Danau Banjir, dan jika bukan karena orang ini, Zhao Feng tidak akan bertarung dengan Liu Qinxin. Ketika Zhao Feng melarikan diri dari kota saat itu, Liu Yuan datang untuk mengejar Zhao Feng, tetapi langsung dikalahkan oleh teknik mata Zhao Feng. Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda akan kembali ke sini setelah 2 tahun. Keajaiban yang luar biasa. Liu Yuan menarik napas dalam-dalam dan mengingat masa lalu dengan ekspresi kompleks. Kilatan melintas di matanya saat dia melaju ke arah burung emas dan hijau itu masuk. Namun, dalam hal kecepatan, burung itu berada di True Mystic Rank dan jelas jauh lebih cepat daripada Liu Yuan. Liu Yuan mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa mengejar. Keajaiban yang luar biasa. Penjahat kota Danau Banjir hanya akan lewat begitu saja. Liu Yuan sangat tidak mau. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia ingin mengejar ketinggalan. Mungkin karena dia telah dikalahkan dan tidak terselesaikan. Dibandingkan dengan itu, Zhao Feng menjadi penjahat hanyalah sebuah alasan. Pada kenyataannya,
jika burung emas dan hijau tidak berhenti, Liu Yuan pasti tidak akan menyusul. Mengesampingkan mereka yang berada di True Human Rank, bahkan sebagian besar True Mystic Ranks tidak dapat mengejar. Mungkin surga mendengarkan teriakan internal Liu Yuan, karena titik emas dan hijau tiba-tiba melambat dan mendarat di tengah kota Danau Banjir, yang merupakan istana Tuan Kota Danau Banjir. Saat itu, sesi sparring diadakan di sini untuk pernikahan. Tiga sosok mendarat di depan istana Tuan Kota. Pemuda berambut biru itu memiliki ekspresi kenangan yang langka. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini selama setengah tahun. Namun, Jiang Sanfeng dan Dai Ye tidak memiliki emosi seperti itu. Ini adalah pusat dari keluarga banjir Danau Liu dan Tuan Kota sangat terkenal. Dia baru menjadi True Lord Rank selama 2 tahun tetapi telah mengalahkan beberapa True Lord Rank selama. Keduanya gelisah. Agama darah besi dan keluarga banjir Danau Liu berada di pihak yang berlawanan dan Zhao Feng adalah buronan dari mereka. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan melakukan ini bahkan jika mereka memiliki 100 nyali. Selain itu, poster Zhao Feng masih menempel di dinding. Bukankah itu menantu dari dulu? Menantu, punggung Zhao Feng. Diskusi pecah di depan istana Tuan Kota. Bagaimanapun, Zhao Feng telah tinggal di sini selama setengah tahun dan banyak orang mengenalinya. Pemimpin bab, apakah kamu berpikir untuk menjatuhkan kota Danau Banjir sekarang? Jiang Sanfeng merasa tidak nyaman. Semakin banyak orang berkumpul dan bahkan ada ahli di alam roh sejati. Namun, mereka waspada terhadap budidaya ketiganya, terutama Zhao Feng yang telah menjadi keajaiban luar biasa. Sepertinya Zhao Feng tidak punya niat untuk mundur atau menghindar. Saat itu, Zhao Feng tanpa malu-malu melarikan diri dan dikejar di seluruh negeri. Sekarang dia berhasil menembus True Lord Rank, apakah dia ingin membalas dendam? Jiang Sanfeng dan Dai Ye berpikir. Bahkan Liu Yuan, yang telah menyusul, berpikir begitu. Saat itu, Liu Yuan bisa dikatakan telah menyaksikan seluruh proses. Penguasa kota Danau Banjir memaksa Zhao Feng menikah, yang akhirnya memaksanya untuk bergabung dengan agama darah besi. Sekarang setelah Zhao Feng menjadi anak ajaib yang luar biasa, dia dikatakan memiliki kekuatan tempur dari peringkat Tuan sejati. Hati Liu Yuan melonjak ketika dia memikirkan sampai di sini. Zhao Feng pasti ada di sini untuk membalas dendam. Pergi beritahu Tuan Kota dengan cepat. Liu Yuan tidak bisa tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika True Lord Rank mulai menyerang di dalam kota. Di satu sisi, dia pergi untuk melapor kepada Tuan Kota, dan di sisi lain, dia membuat persiapannya sendiri. Kakak Zhao, lama tidak bertemu. Liu Yuan meremas senyum saat dia datang. Judul keajaiban luar biasa membuat orang lain hormat. Meskipun aura Zhao Feng ditundukkan, itu tidak disembunyikan dengan sengaja, dan anggota generasi yang lebih tua tercengang. Liu Yuan, kamu datang tepat waktu. Pergi beritahu Tuan Kota bahwa saya ingin bertemu dengannya. Aku datang untuk memenuhi janji pernikahanku. Tatapan Zhao Feng beralih ke Liu Yuan dan tersenyum. Dia jelas masih ingat Liu Yuan. Jika bukan karena dia tidak akan memasuki pertarungan dan berada dalam semua masalah ini sejak awal. Apa? Lihat Tuan Kota, memenuhi pernikahan. Liu Yuan dan teman-temannya tercengang. Bahkan Jiang Sanfeng dan Dai Ye bingung. Bukankah Zhao Feng di sini untuk membalas dendam?